Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah hadir dan gabung pada malam hari ini. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, berkah rezekinya. Yang punya masalah segera terselesaikan, yang punya hutang segera terlunaskan. Ya, kita malam hari ini akan belajar. Semoga malam hari ini belajarnya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Teman-teman paham apa yang akan dijelaskan dan semoga bisa dipraktekkan setelah Zoom ya. Nah, di sini saya Abdurrahman Aziz sebagai moderator pada malam hari ini dan pemateri yaitu Kos UTS. Beliau ini founder dan mentor dari Explore You. Jadi ini kami dari Explore You ya. Dari Explore ini kantornya ada di Malang, Jawa Timur. Nanti kalau teman-teman sudah gabung komunitas, nah teman-teman nanti bisa konsultasi langsung bersama mentor-mentor yang sudah kami sediakan, terutama mentor utama kita yaitu konsultasi pada malam hari ini. Jadi di Esprit kita juga banyak kegiatan, salah satunya kegiatan malam hari ini yaitu belajar bersama teman-teman semuanya. Ya, pastikan teman-teman malam hari ini bisa ikutin dari awal sampai akhir. Ya, ya. Harapannya teman-teman malam hari ini tahu apa itu alur ekspor, ya, tahu apa itu yang perlu disiapin itu apa saja, ya, tahu itu regulasi ekspor nanti seperti apa, ya, terutama nanti kita akan bahas tentang ikan asin. Dan nanti teman-teman silahkan siapin catatan yang sudah saya pesankan tadi, siapin catatannya, ikutin dari awal sampai akhir ya. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab untuk yang raise hand ya, seperti Pak As, Menri, Pak Rizky, Pak Carter ya. Nah ini sudah pada resen. Nah ini untuk 5 orang saja ya. Untuk 5 orang saja yang resen nanti akan dipanggil langsung sama kos UTS ketika ada sesi tanya jawab. Nanti tolong buka mic-nya, buka kameranya. Nanti yang buka kamera akan langsung dipanggil ya. Nah nanti juga akan dibuka untuk sesi tanya jawab di chat Zoom. Ya, di chat Zoom juga akan dibuka dan pastikan ya teman-teman juga siapin catatan dan pertanyaan. Nanti kalau ada pembukaan untuk pertanyaan di chat Zoom, teman-teman bisa langsung paste ya. Nah, saya kenalin sedikit Kaus UTS ini ekspornya banyak ya. Ada ekspor daun pisang, ekspor pisang ya. Terus ekspor apa namanya briket ya, ada ekspor makanan minuman, sabun Harmoni ya. Insya Allah bentar lagi akan ekspor motor dan yang lainnya ya teman-teman. Ini banyak sekali, nanti teman-teman bisa tanya sendiri nanti ya. Ada sesi tanya jawabnya. Nah satu lagi, kalau teman-teman memiliki sosial media, silakan follow, linknya ada di chat Zoom, yaitu ada sosial media Kostes dan ada ekspor juga. Silakan follow di situ karena biasanya Kostes ini memberikan informasi terupdate tentang ekspor ya, termasuk mengajak kolaborasi ya. Mana tahu nanti teman-teman memiliki barang yang mungkin dicari sama Kos UTS ya. Teman-teman silakan follow. Kalau follow nanti insya Allah akan mendapatkan langsung notif-notif yang pertama. Ya, baik seperti itu untuk pembukaan dari saya Abdurrahman Aziz. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kos UTS. Silakan Kos. Baik, terima kasih Mas Cis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Bapak-bapak, Ibu-ibu, encang-encing, Nyak Babe, Pak Deputi, Pak Lek Bule, Hande Tolan, Andri Taulani, Maimunah, Maisyarah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, Mas-mas juga, Mbak-mbak juga, di sini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Halo Carter, halo Asmenri, halo Rizky Kurniawan, halo Pak Sultan, dan banyak sekali tidak bisa sebutkan satu-satu, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dimudahkan urusannya yang lagi memiliki urusan, semoga dimudahkan rezekinya yang sedang berjuang mencari rezeki, dimudahkan membeli rumah, dimudahkan membeli mobil, dimudahkan berumroh, dimudahkan berhaji. Amin. Kalau aminnya kenceng, semoga nanti diijabahi ya. Terus yang memiliki jodoh, semoga dimudahkan memiliki yang belum memiliki jodoh, seperti kebalik. Yang belum memiliki jodoh semoga dimudahkan memiliki jodoh. Bukan yang sudah memiliki jodoh tambah jodoh tuh. Nah ini kayaknya Pak Sultan ini sudah atau belum ya? Itu sudah sah atau belum sampainya ya? Kayaknya kagok nih dia nih ya. Kalau belum segera disahkan. Kalau sudah sah ya itu nanti. Kalau mau nambah lagi silahkan kencengin aminnya sekarang. Yang sudah memiliki jodoh semoga memiliki
tetap setia sama jodohnya gitu ya. Amin. Dan di sini perkenalkan, nama saya Umar Tanu September, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak kenalin. Bukan tak sayang lah, saya belum, bukan mahram Anda ngajak sayang-sayang kan berbahaya. Jadi tak kenal maka tak kenalin. Jadi perkenalkan, nama saya Umar Tanu September. Jadi kalau terlalu panjang panggil saja UTS atau coach UTS di situ. Nah, dan UTS ini siapa? UTS ini yang jelas bukan adik dari Ustadz Abdul Somad. Karena Ustadz Abdul Somad UAS, ini UTS, jangan-jangan kakak beradik, bukan. Jadi saya bukan kakak beradik dengan Ustadz Abdul Somad, dan saya disclaimer juga bukan keluarga dari Bapak Haritanu Sutibyo. Ya, kalau saya keluarga dari Bapak Haritanu Sutibyo, mungkin saya sudah ngurusi RCTI dan MNC dan Global TV seperti itu. Jadi saya tidak ngurusi ekspor yuk sekarang ya di situ. Jadi saya lebih ngurusi televisi, tapi bukan ya, kebetulan namanya sama. Jadi supaya mempersingkat aja, panggil aja UTS. Ya, saya senang kalau dipanggil UTS atau coach UTS juga boleh. Karena barang ada teman-teman yang manggil saya coach UTS, dan itu free aja. Karena nanti kalau manggil terlalu panjang, Umar Tanu September, saya udah jauh gitu kan. Ketemu, halo Umar Tanu September, udah jauh saya jari kiri. Jadi lebih baik UTS, halo coach UTS gitu ya. Jadi siapa nih UTS? Saya istilahnya praktisi dan juga pakar ekspor. Praktisi ekspor berarti saya melakukan ekspor. Apa yang sudah saya ekspor? Pertama, saya pertama kali itu ekspornya daun pisang. Ya, saya pertama kali saya eksportir daun pisang, dan dari daun pisang itu alhamdulillah sudah merubah kehidupan saya di situ. Jadi alhamdulillah kehidupan saya berubah dari yang dulunya ojol. Ya, saya dulunya ojol, Pak. Saya dulunya ojol, dan ini buktinya. Saya kasih foto saya nih waktu saya ojol. Jadi saya dulu ojol. Nah, ini waktu saya jadi ojol. Nih, dulu ojol ya. Terus ini makanan saya yang akan kita bahas nanti. Ternyata yang saya makan dulu setiap kali ngojol itu jadi rezeki nanti buat teman-teman kalau mau ekspor ini, ikan asin. Loh, jangan dikira saya dulu makannya, saya apapun kondisi saya sekarang, saya tetap senang makan tuh di pinggir jalan ya. Beneran, saya senang makan tuh di pinggir jalan itu. Karena kalau di tengah jalan berbahaya, Pak. Wah, makan masa Pak Rizky Kurniawan makan di tengah jalan, oh bahaya. Wow, tabak truk nanti takutnya. Jadi makan pasti di pinggir jalan, kan setuju kan? Maksud saya itu. Saya senang di pinggir jalan. Maksudnya saya makannya itu ya lesehan, kayak gitu. Kenapa? Ya saya dulunya berawal dari situ. UTS ini orang yang biasa aja sampai sekarang. Kenapa orang UTS ini biasa aja? Karena apapun yang saya miliki sekarang ini titipan. Jadi saya dulunya yang nggak memiliki rumah, saya masih kontraktor, sekarang dititipi Allah rumah. Alhamdulillah dengan ekspor itu. Dititipin mobil, dititipin sepeda motor kesayangan saya, dititipin villa sedikit ya, terus dititipin istri satu, satu loh ya, istri nggak lihat, satu istrinya. Kemudian anak sudah tiga. Jadi saya walaupun wajahnya sudah kelihatan tua, tapi istri saya satu dan juga anak saya tiga di situ. Jangan dibalik, nanti jangan dikira wah ini anaknya satu istrinya tiga ya. Enggak, kebalik. Jangan-jangan bikin keruh masalah. Ada yang di member itu nanti di ketemu saya, coach ini coach tes dulu ya, yang istrinya tiga, anaknya satu. Istri saya di belakang cemburu terus ini. Waduh, bahaya nih. Perhara di belakang Anda ini membuat masalah ini ya. Jadi saya istrinya satu, anak tiga, seperti itu. Dan ekspornya sekarang tidak hanya daun pisang, pisang Cavendish pernah, stroberi pernah, jahe pernah, apa namanya, food and beverage ya, jadi produk makanan minuman yang ada di Kota Malang. Lu kok Malang, kok saya berada di Kota Malang, saya belum menjelaskan ya, saya ada di Kota Malang. Jadi keripik tempe, keripik buah itu pernah saya ekspor, dan beberapa produk-produk makanan ringan di Kota Malang. Kemudian sabun Harmoni, yang pernah pakai sabun Harmoni yang rasa buah itu, yang ada untuk cuci-cuci untuk sabun apa nama badan seperti ya. Nah, itu sabun Harmonis itu. Terus kemudian apa namanya, sekarang lebih mau fokus ke sepeda, ada ya, insya Allah saya mau ekspor sepeda motor, dan juga lebih tepatnya insya Allah yang proyek besar ini daun kelor, moringa. Maybe Anda berpikir loh, coach UTS ini ekspor yang orang tidak kepikiran ya. Ya memang saya tidak, kalau orang berpikir bahwa ekspor itu selalu pasir silika, batu bara, itu benar, itu tidak apa-apa, itu bagus.
Tapi UTS ini yang ada dia ini kenapa ya kamera saya? Sip. Nah, saya capek ini terus ini. Halo, 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 halo. Nah, oke. Okay. Jadi kalau misalkan Anda ekspornya berharap batu bara, ya silahkan. Tapi kalau yang di hadapan Anda ini ekspornya receh, termasuk kalau Anda mau ekspor yang receh yang kita bahas ini nanti ikan asin, Anda nggak akan menyepelekan ikan asin. Ketika Anda tahu cuannya daun pisang, Anda tidak akan mungkin menyepelekan daun pisang. Ketika ada member saya yang berhasil ekspor kolang-kaling, tahu kolang-kaling Pak Ibu? Nah, yang kalau waktu Lebaran atau bukan Lebaran, waktu Ramadan mau buka puasa, itu kan sering bikin es yang ada kolang-kaling gitu ya Pak Rizky ya. Nah, itu diekspor Pak Rizky. Loh, itu ekspornya itu kenceng banget, permintaannya gede. Ada member ekspor yuk, ya, yang itu closing kolang-kaling. Kerennya lagi, setiap bulan suruh ngirim 4 kontainer. Sekarang kekurangan 3 kontainer. Jadi silakan teman-teman yang pengen membantu ekspor kolang-kaling, silakan kolaborasi. Ya karena masa ada kekurangan 3 kontainer. Siapa yang kupas atau tidak, yang kupas, yang gimana-gimana, nanti langsung WA, email tetehnya. Gimana itu caranya? Silakan teman-teman. Syaratnya satu, follow Instagram, TikTok saya terlebih dahulu yang ada di kolom chat. Saya jelaskan nanti setelah ini, silakan. Saya akan mulai juga setelah teman-teman follow Instagram, TikTok, Facebook. Facebook jangan di-add pertemanan, di-follow saja. Silakan Instagram, TikTok itu minimal di-follow dulu. Atau Facebook juga boleh. Saya tunggu 2 menit dari sekarang. Silakan Anda follow Instagram, TikTok saya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mulai dan nanti akan saya eh, kasih peluang-peluang untuk ekspor lainnya. Jadi saya ini di sosial media selain kadang berbagi tips ekspor kayak gimana gimana tidak, tapi saya juga kadang-kadang berbagi, saya ada peluang kerjasama ini loh, saya ada permintaan misalkan, mohon maaf, rokok, tembakau, talas, taro, saya selalu share di sosial media saya. Ada permintaan batik, saya ngomong di situ. Jadi silakan, tidak ada salahnya Anda follow Instagram, TikTok saya. Sekarang juga saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Linknya ada di kolom chat dan jangan lupa juga follow Instagram dari Expor Yuk. Silakan follow Instagram, TikTok saya dulu di kolom chat ya, yang atas itu. Silakan 2 menit dimulai dari sekarang. Saya izin off dulu.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah follow Instagram, TikTok saya yang ada di kolom chat ya. Sekarang teman-teman silakan nanti, tapi nanti ya, silakan yang mau kolaborasi kolang-kaling ya, mau kolaborasi kolang-kaling, silahkan teman-teman cek di postingan Instagram atau TikTok saya 1 minggu yang lalu ya, yang memiliki kolang-kaling, saya tekankan lagi, yang memiliki kolang-kaling kita masih kurang 3 kontainer lagi untuk bulan November sama Desember. Jadi untuk bulan depan sama bulannya lagi. Nah, kalau nanti teman-teman beruntung, insya Allah akan dikontrak selama setahun. Karena kontraknya dari bayar sudah setahun dan kita sudah kirim ke 4 bulan yang lalu. Dan ini karena kita butuh, bayarnya mau nambah, jadi kita berharap teman-teman bisa kolaborasi dengan kami di Explore You ya, dengan member Explore You di situ. Silahkan cek di postingan Instagram TikTok saya itu 1 minggu yang lalu. Silahkan dicek dan langsung hubungi kontak yang ada di sana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman silahkan yang mau kolaborasi ekspor kolang-kaling. Jadi Bapak cukup supply saja sudah bisa dikatakan ekspor itu nanti juga seperti itu ya. Dan berharapnya nanti teman-teman bisa menjadi eksportir mandiri seperti member-member ekspor juga. Nah, mungkin Bapak bertanya, Coach, dari tadi kok nyebutin kata ekspor you. Emang ekspor you itu apa? Ekspor you ini komunitas ekspor buat teman-teman yang pengen serius belajar ekspor, didampingi di dunia ekspor dan harus insya Allah ya diusahakan berhasil closing ekspor. Nah, ekspor you itu ini. Nah, ini dia. Ekspor you. Nah, ini ngeblur terus nih kamera saya. Autofocus. Nah, malah tambah ngeblur. Nah, ini dia. Entahlah kamera ini bikin pusing. Beli mahal tapi kacau ini. Beli murah, sorry, beli murah. Promo berapa itu? Di Shopee ini malah tambah kacau. Nah, ini dia Explore Yuk ya. Jadi teman-teman yang pengen nanti join komunitas Explore Yuk di akhir sesi, ditunggu dulu. Kita akan berikan informasi yang terbaik buat teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan informasikan sekilas saja Explore You ini apa. Explore You ini komunitas eksportir yang di dalamnya nanti teman-teman harus belajar dulu. Jadi belajar dulu itu di situ nanti ada lebih dari 100 video ya di aplikasi Explore Yuk. Teman-teman langsung download aja nanti, terus kemudian di situ ada video tutorialnya 100 video dan diharapkan belajar dulu biar teman-teman ngerti mainframe atau kerangka ekspor tuh kayak gimana, apa langkah-langkah ekspor tuh detailnya, sedetail-detailnya nanti ada di situ ya. Terus kemudian teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan konsultasi di grup support. Nanti di grup support itu teman-teman bisa konsultasi, bisa tanya, bisa ngajak kolaborasi. Yuk yang memiliki supply ini, saya ada permintaan ini, itu seperti itu. Nanti kalau permintaannya bagus, saya akan videokan, saya akan upload di sosial media saya. Siapa tahu bisa membantu untuk mencarikan supplier, seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa japri pribadi dengan saya, chat pribadi dengan saya. Saya ulangi lagi, ini privilege. Jadi tidak semua saya berikan kesempatan untuk japri pribadi dengan saya. Syaratnya satu, member Explore You. Yang kedua, Bapak sudah tahap negosiasi dengan si buyer. Jadi misalkan Mas Sultan ternyata belum negosiasi dengan si buyer, konsultasi diharapkan di grup support tadi. Kalau sudah tahap negosiasi buyer ada kendala, silakan di mana di chat saya seperti itu. Yang ketiga, teman-teman juga bisa datang ke Basecamp. Di Basecamp itu teman-teman bisa konsultasi secara offline. Jadi teman-teman bisa konsultasi secara offline di mana itu nanti harapannya kita bisa sharing secara tatap muka. Dan ini sebagai bentuk salah satu komunitas yang siap komitmen mendampingi Bapak Ibu ya, karena kita memiliki Basecamp. Kalau komunitas itu siap ada Basecampnya, insya Allah siap diriwehin, direpotin siap. Kenapa? Anda datang aja, kita bantu gitu loh, kita dampingin, kita kasih arahan. Kalau on offline tidak ada, terus kemudian ternyata di online juga susah dihubungin, ya itu insya Allah bukan Explore You. Jadi Explore You offline juga bisa, online juga bisa. Ya, pendampingannya kayak gimana, Coach? Pendampingannya tuh sistemnya Explore You kayak gini. Anda harus belajar terlebih dahulu. Jadi Anda harus belajar terlebih dahulu. Setelah itu praktek. Praktek pasti ada pertanyaan kan? Pertanyaannya bisa di grup support atau teman-teman japri saya. Itu.
Dan pendampingannya itu sampai kapan, Coach? Sampai Anda benar-benar closing di dunia ekspor. Sampai benar-benar dapat orderan. Saya dampingin. Tapi syaratnya satu, Anda harus praktek. Banyak orang yang nanti diekspor, yuk salah sangka. Setelah join, bilang, Coach, tolong carikan pembelinya, saya punya barang ini. Kalau seperti itu caranya, banyak orang nanti saya nggak akan bisa handle. Kenapa? Nggak akan bisa, Pak. Jadi Bapak yang harus praktek. Ya, karena kesuksesan Anda dimulai dari Anda, mau praktek atau tidak. Saya gurunya, ya, seperti itu. Dan saya akan dampingin Pak Kurniawan, nanti Bapak gini loh. Mas Sultan, nanti Bapak gini loh. Pak Asmenri, nanti gini loh. Ya, Pak Asmenri ini asisten menteri kayaknya nih ya. Asmenri, asisten menteri kayaknya nih. Jadi Pak Asmenri, jadi asisten menteri ya ini lagi santai ya, tidak dampingin menteri siapa ini. Jadi nanti saya dampingin gitu Pak. Bahkan kalau misalkan Pak Asmenri, Pak Sultan, Pak Rizky dan semuanya Carter nanti pas saya lihat kok ini kayaknya mau closing tapi eman kalau nggak saya bantu, saya telepon. Halo Pak, gimana? Tolong jelasin. Gini ya kemarin. Oke, gini. Oke, sekarang Bapak nanti gini, besok datang ke situ. Ke suppliernya ngomong gini, terus kemudian siapkan ini. Kemudian nanti bayarnya didatang. Itu saya jelasin detail, Pak. Anda catat, lakukan besok di sana. Kalau nanti saya pas ada di tempat, misalkan saya di Malang, saya di Jogja, pas Anda saya tahu di Jogja, Coach tolong dampingin saya bertemu dengan si buyer, saya bingung, saya datang Pak. Khusus Jawa Timur, Malang, maybe, misalkan ini, Coach buyerku datang di Malang nih, di Surabaya nih, di Jember nih, saya datang Pak. Di mana Pak? Jember, kapan? Siap, saya datangin. Buyer datang, saya ngomong. Iya, saya ngomongin, ayo Mister bla 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 gitu. Saya bantu, Pak. Kurang apa coba? Ya kan? Tapi Anda harus praktek dulu. Anda ngerti produk, Anda ngerti. Jadi nanti kalau saya itu tinggal ngegulin gitu loh. Gimana saya tanya, Pak Kurniawan gimana? Oke, gini, gini. Oke, saya langsung nanti di lapangan, Mister, gini, ini. Jadi saya paham dan penjelasannya dari Pak Kurniawan, dari Mas Sultan. Bukan saya belajar dulu tidak, karena Anda tugasnya belajar. Setiap produk itu treatmentnya beda. Ekspor produk tempe, ekspor produk briket, ekspor produk buah, ekspor produk ikan, treatmentnya beda. Makanya Anda harus tahu. Saya nanti tanya ke Anda, saya ngomong ke Misternya, Mister, saya yang bagian istilahnya apa ya, manas-manasin bayarnya gitu loh. Ya, jadi nanti kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, saya dampingin. Gampang aja. Saya juga nggak bisa kok. Saya juga nggak bisa, tapi bisa sedikit. Intinya pokoknya Anda kalau lihat sosial media saya pasti tahu kemampuan saya. Tapi maksud saya di sini niat membantu. Tak bantu teman-teman. Saya bilang sampai closing. Tapi Anda harus bisa meyakinkan buyer datang ke Indonesia dulu. Caranya gimana? Di video ekspor yuk nanti saya ajarkan. Ya, jadi saya mau Anda praktek, nanti ketika mau goal, ini mau closing nih, eman kalau nggak saya dampingin. Kalau jauh saya telepon. Kalau dekat, di mana Pak? Di Blitar Coach, saya datang. Kapan? Jam berapa? Saya datang. Di mana Pak? Di Madiun, saya datang. Karena Jawa Timur, karena saya bersih Jawa Timur, mohon maaf. Yang non Jawa Timur, tenang saja, saya akan telepon Anda. Di situ, saya akan telepon Anda, saya akan arahkan Anda untuk nanti istilahnya supaya closing, Pak, nanti gini. Dan nanti saya mau, Pak, coba diupdate Pak perkembangannya ke saya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti silakan nanti bisa konsultasi dengan saya di Ekspor Yuk di situ. Dan nanti akan dijelaskan oleh Mas Ajis ya untuk Ekspor Yuknya. Dan kita juga ada banyak mencari buyer, cara mencari bayarnya kita sudah ajarkan di situ. Oke, sekarang kita akan lanjut bagaimana sih ekspor ikan asin. Oke, saya sebelum lanjut, saya mau tanya kepada teman-teman di sini. Di teman-teman, di tempat teman-teman nih, di daerah teman-teman ya, boleh di kota sama, atau di kabupaten, atau di satu provinsi lah. Kira-kira ada nggak ikan asin di tempat Anda? Kalau ada, tolong sebutkan ikan asin apa yang ada di tempat Anda. Walaupun itu bukan milik Anda, saya ngomong ada, bukan milik Anda. Paham? Ada sama milik Anda itu beda. Ada terus Anda ngerti walaupun itu itu bukan milikku. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang saya mau pertanyakan adalah ada enggak? Karena kita akan bahas itu. Silakan jawab di kolom chat. Kalau ada silakan. Ikan asin apa jenisnya? Silakan jawab di kolom chat. Kalau tidak ada, jawab tidak ada atau tidak tahu. Tidak apa-apa. Karena nanti aku biar tahu berapa persen yang peluangnya untuk ekspor ikan asin ini di yang komunitas ini di Zoom kali ini.
Ya, saya izin minum dulu ya Pak, izin minum dulu. Oke, dari Ega Gaming, sorry. Ada dari Fanly, ada dari adanya apa nih Pak Fanly? Ikan apa Pak? Kalau ada tolong disebutkan ikan apa? Saya pengen tahu gitu loh. Karena Anda harus tahu nanti ikan yang asin di tempat Anda itu ada peminatnya atau enggak. Karena kemarin ada member Explore You yang bawa ikan asin itu gurame. Gurame apa nila ya? Saya lupa. Nila diasinkan. Secara terobosan itu memang berbeda dengan ikan yang lain, ya jenis ikan asin yang lain. Ini produk baru, Gus, tapi setelah saya coba, beda itu. Bedanya tidak seasin yang ikan asin, jadi kayak bukan ikan asin. Jadi memang percobaan. Makanya saya pengen tahu dulu di tempat Anda tuh ikan asin apa yang ada. Saya pengen tahu dulu. Oke, ikan teri Pak Sutadi Raja. Oke Pak, dikip dulu ya. Nanti Bapak akan tahu ikan teri itu bisa atau enggak diekspor. Ikan asin belah. Ikan asin belah tuh ada jenisnya Pak. V2039 apa? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa Bu Fahmi. Nanti kalaupun enggak ada, Anda nanti bisa cari ya, cari dulu. Ada apa Pak? Oh, Sidoarjo, Pak Zudi. Sidoarjo mah sumbernya saya paham itu. Pak Rio Maulana ada Pak. Iya, ikan apa Pak Rio? Saya pengen tahu ikan apa. Dari Ibu Salsa ada banyak. Iya, ikan apa Bu? Ikan asin dari ikan lemuru. Oh, lemuru ini kalau nggak salah di daerah Pasuruan ya. Ya, atau salah saya mungkin ya. Lemuru, sorry. Pak Rismanto ada ya Bapak. Di Ibu Senja, ikan teri. Ya, banyak. Ikan asin pedo. Oke, ikan peda dari Pak Anies, dari Bu Susi. Bu Susi siapa ini? Susi Susanti. Loh, pebadminton ini, legendaris ini. Halo Bu Susi Susanti. Ini saya tahu Bu Susi waktu main bulu tangkis itu, memain Olimpiade ini. Keren, saya dulu idolanya Bu Susi Susanti ya. Sekarang Ibu idola saya aja karena saya eksportir. Bu, Ibu mau ekspor kan? Sekarang idolain saya aja. Dulu saya idola Anda sekarang idola saya. Kebalik ya. Ibu Susanti. Dari Pak Bayu Aji, saya close dulu ya chatnya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dari Pak Bayu ada, iya yang ada ini apa ikannya? Ikan teri dan ikan cumi dari Pak Mahbub, dari Carter ada tapi tidak tahu jenisnya. Baik, nanti tanyakan ke nelayan ya Pak. Nanti saya kasih tahu. Terus kemudian Pak Ahmad Jody, ikan asin dari Enggano Jompol. Apa nih namanya? Pak Agusti juga nggak tahu ikannya apa. Oke, Pak Bu Kristina juga tidak. Ikan asin layang Pak Zudi Sidoarjo. Oke, ikan layang Pak ya. Oke. Pak Joko juga ada, Dias Erlangga ada, tapi nggak tahu apa. Tidak ada, Ruan Gabus ada. Ini kayaknya 50-50 ya. Ada yang tidak ya. Banyuwangi mah banyak dari Mister Goto. Oke, Banyuwangi mah besar, saya tahu itu. Aisyah Caniago, ikan asin layur. Oke, ada ikan laut, ada Pak. Iya, yang ada ini apa ini? Ikan telang, ikan asin, jambal, selar dari Pak Fadel, ikan sepat dan telang dari Pak Fakih, teri dan klotok, ikan klotok ya dari Pak Agusti. Ini bagus nih, Pak Agusti. Dari ikan Bu Randy, ikan asin toman. Ikan asin toman tuh kayak gimana Pak Randy? Saya baru tahu ini, sorry ya. Saya baru tahu ikan asin tipis. Ikan asin tipis tuh kayak ikan apa jenisnya? Ada di Natuna. Wah, ini mah sumbernya Amir, ada jambal roti dari Bu Anis Khairun Nisa. Oke. Oke, kayaknya banyak ya. Ikan teri banyak ya. Oke, kayaknya 70% ada lah ya ini. Ada ikan asin 70%. Oke, saya skip dulu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya. Jadi 70% ada ikan asin di sini. Oh, ini ikan asin apa nih dari Pak Muhammad Muhaimin? Lamuru ini kayaknya nih Pak ya. Ini ada ya kalau nggak salah. Lamuru ini Pak. Siapa ini? Dari Pak Muhammad Muhaimin. Bisa jadi Lamuru ini. Sebentar saya lihat. Di Pasuruan ini Pak Muhaimin. Iya nih ikan saya pernah tahu ikan ini di Pasuruan ini. Ini bagus nih. Ini bagus. Oke, good ya. Anda luar biasa semua. Jadi terima kasih.
banyak peminat, bukan peminat, tempat ikan asin di tempat Anda. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan ikan asin ini. Bentar. Ya, Pak Ibu, saya buka filenya dulu. Nah, oke, oke, saya akan share di sini materinya. Teman-teman, kalau ngomong ikan asin ini kan pasti tidak asing ya di tempat Anda. Ini pasti sudah hal yang wajar dan kita sering memiliki ini dan kita sering melihat ini. Ini bukan hal yang umum. Mungkin Anda mengiranya Allah ini makanan orang miskin. Mohon maaf. Bisa jadi Anda ngomongnya, ini mah makanan orang tidak mampu. Ya, tidak selamanya benar. Yang saya tahu orang kaya juga ada yang senang makan ikan asin. Ini bukan masalah strata menengah ke bawah atau apapun. Ini adalah masalah taste. Ikan asin itu kalau dimakan dengan nasi panas sama sambal, enak banget. Ya kan? Enak banget itu. Nah, dan itu pasti Anda sudah paham bahwa ini familiar dan banyak digemari di Indonesia gitu. Tapi yang Anda nggak ngerti, ini ada potensi untuk ekspor gitu loh. Ini ada potensi untuk diekspor. Maybe Anda nggak kepikiran gitu kan? Dan nanti akan saya buktikan datanya gitu loh. Indonesia itu 5 besar eksportir ikan asin. Iya tuh coach, lah aku kok nggak tahu? Ya bukan Anda yang ekspor soalnya. Nggak tahu. Padahal yang pemain ikan asin ekspor pasti diem aja. Kenapa? Gurih banget. Hasilnya gurih banget. Hasilnya gurih. Ya, gurih kok seperti rasanya ini. Kalau misalkan ikan asin di Indonesia, harganya berapa sih? Ayo, saya ada yang tahu nggak harga ikan asin di tempat Anda berapa? Coba jawab di kolom chat. Yang Anda pernah beli per kilonya berapa? Yuk jawab di kolom chat. Saya pengen kita aktif dulu. Kita interaksi suara. Halo, siapa yang mau bantu saya di tempat Anda? Eh, berapa harga ikan asinnya? Jawab di kolom chat, Pak. 1 kilo 50.000 dari Pak Yanuar. 24.000. Ada yang 20.000 dari Pak Bu Rinwar. Pak Andri Sugianto 40 sampai 40.000. Oke, saya close ya. Sudah banyak informasinya. Terima kasih. Ya, oke, rata-rata saya sebutkan di sini 40.000. Oh, di Papua 150.000. Mahal banget ya di Papua. Ya, 120.000 yang jambal roti, 20.000, 50.000, 50.000 coach ya. Rata-rata yang saya tahu itu 50 ribuan di Jawa. Saya enggak ngerti di luar Jawa ya. Tapi yang saya tahu maybe yang masih Jawa, Sumatera itu pasti 50-an ribu. 50-an ribu itu maksudnya ya kadang 50, 60, 40 seperti itu, naik turun. Seperti itu ya. Jadi masih 50 ribuan di situ. Terus kemudian di Indonesia kan harganya murah tuh 50 ribuan. Tapi di luar negeri berapa? Di luar negeri kalau kita ekspor itu harga di sini kita maksudnya harga FOB. Nah, jadi gini, harga ekspor itu ada empat. Mana empat? Nah gini, ada empat harga jual ekspor. Yang pertama ada harga ex-work ya, ada harga FOB. Ini dicatat aja yang penting-penting. Harga CNF. Yang keempat harga CIF. Nah, apa itu ex-work? Ex-work itu harga sampai gudang kita saja. Jadi kalau buyer tanya, give me your ex-work price. Jadi dia mau dibuatkan harga sampai gudang. Gudangnya siapa? Gudangnya kita. Oke, paham ya Pak Ibu? Atau kebun kita, atau sampai tambak kita. Pokoknya dimulai dari awal. Kalau FOB itu harga sampai pelabuhan internasional kita. Pelabuhan internasional kita di mana Pak? Ada di Jawa Timur di Tanjung Perak, Jawa Tengah Tanjung Emas, Jawa Barat Tanjung Priok kan, di Medan Belawan, di Lampung Pelabuhan Panjang, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau buyer minta berikan saya harga FOB, berarti Anda menghitung harga sampai pelabuhan pelabuhan kita, paham? Pelabuhan internasional kita.
Ada harga dua, ada yang ke 3 dan 4 CNF, CIF itu harga sampai pelabuhannya si pembeli. Kalau CNF itu non asuransi, kalau CIF itu CIF itu harga plus asuransi. Bagaimana menghitung X-Work, menghitung FOB, menghitung CNF, menghitung CIF? Nanti saya sudah buat videonya di Ekspor Yuk. Judulnya menghitung harga jual ekspor. Pelajari di sana karena ada ilustrasinya biar Anda paham. Dan itu memakan waktu lama, jadi saya skip aja di situ. Anda belajar nanti di video Ekspor Yuk. Sekarang ikan asin ini di luar negeri itu harganya 120.000 sampai 150.000 harga FOB ya, harga FOB. Harga FOB ini bukan harga sampai pembeli sana, bukan. Harga sampai di sini saja. Jadi kita jual 150.000 seperti itu. Ya, ini untuk yang di Mobi Jawa ini bagus ini karena peluang harganya 40-50 ribuan jadi 150.000, 3 kali lipat harganya. Kemudian kalau misalkan Anda tidak seperti ini, saya ulangi lagi. Kalau misalkan Anda bertanya, oke coach, tapi aku tidak pemilik tambaknya. Aku bukan pemilik kebunnya, misalkan mau ekspor buah. Aku tidak memiliki pabriknya. Tenang aja. Jadi kalau Anda berpikiran bahwa ekspor itu hanya orang yang punya pabrik, yang punya tambak, yang punya kebun, yang punya industri, yang punya sawah, itu salah besar. Jadi eksportir itu tidak harus memiliki itu semua. Saya sendiri yang ada di hadapan Anda ini, kalau ditanya, Coach, katanya ekspor briket. Iya, itu ada contohnya. Terus mana pabriknya? Itu bukan pabrik saya. Bukan pabrik saya. Coach, katanya ekspor apa tadi sabun harmoni. Nah, itu kan sudah kelihatan. Saya ekspor sabun harmoni. Itu saya bukan pemilik sabun harmoninya, bukan saya, Pak. Saya ekspor bekerjasama dengan sabun harmoni. Ini contoh saya ketika ekspor briket ini. Saya menjelaskan briket itu dengan si pembeli. Nah, ini dia. Ketika saya menjelaskan, nah itu saya. Ownernya itu sebentar ke shooting nggak ya ini? Bentar, oh bukan. Oke, ada. Oh, nggak terrekod videonya. Intinya saya bukan pemilik pabriknya itu. Ya, saya bukan pemilik pabriknya. Videonya saya cari terlalu panjang nanti sebentar. Ada banyak video ya. Nah, ini dia. Nah, videonya ini. Nah, ini. Ownernya tuh yang baju hitam itu. Nah, ini baju hitam sampingnya itu pembelinya. Dan saya pakai topi itu. Jadi saya bukan pemilik pabriknya ya Pak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak bertanya mana pabriknya, saya jelaskan lagi, saya bukan pemilik pabrik. Tapi saya bisa ekspor briket. Saya bisa ekspor sabun harmoni. Saya bisa ekspor, saya bukan pemilik kebun, tapi saya bisa ekspor daun pisang. Saya bisa ekspor pisang Cavendish. Caranya gimana? Jadi eksportir itu Bapak Ibu ada 3 kategori ya. Jadi eksportir itu ada 3 kategori. Apa itu? Pertama, eksportir produsen. Namanya eksportir produsen. Jadi dia itu yang memproduksi suatu produk dan dia mengekspor produknya dia sendiri. Maka itu dikatakan eksportir produsen. Ya, ada yang kedua, eksportir broker dan trader. Nah, broker sama trader ini dia sama-sama tidak memiliki produk. Dia sama-sama bukan yang mengirim, dia yang memproduksi, dia yang memproduksi produk, bukan. Tapi dia mengekspor dengan cara kerjasama dengan produsen. Jadi dia kerjasama dengan pemilik pabrik, pemilik kebun, pemilik tambak, seperti itu. Itu namanya broker sama trader. Nah, terus bedanya apa, Coach? Bedanya adalah kalau broker ini dia kayak marketing freelance. Ya, kayak marketing freelance. Jadi nanti ketika dia closing dengan si buyer, dia dapat fee, komisi 3-5% dari omset penjualan atau invoice. Lah kalau invoice-nya itu 3 miliar, Pak. 3%-nya berapa? 90 juta ya. 3 miliar 3%-nya ya 3 ya 90 juta seperti itu. Ya 90 juta kan lumayan Pak. Kalau 5% ya sudah 150 juta. Komisi itu Pak. Kan lumayan.
buat kita saat ini, ya kan? Terus broker ini trader, kalau trader ini beda, dia nggak dapat komisi. Jadi dia ngambil keuntungan sendiri, dia ngambil cuan sendiri kalau trader. Jadi misalkan saya sebagai trader, ketika saya mau ekspor briket, saya tanya dulu ke suppliernya, Pak harganya berapa? Harganya misalkan 18.000. Oke, saya ngomong ke pembelinya, saya jual 22.000, saya margin keuntungan berapa? 4.000 per kilo. Itu namanya trader. Jadi meng-up margin, meng-up harga sendiri itu trader. Kalau broker tidak boleh meng-up harga. Harganya harga pabrik, harganya harga petani karena dia sudah langsung istilahnya dapat komisi. Seperti itu. Ya, itu bedanya trader sama broker. Yang ketiga selanjutnya, kalau broker itu tidak perlu membuat legalitas usaha, tidak perlu bikin PT, CV dan sebagainya karena nanti menawarkannya atas nama PT atau CV-nya si produsen. Kalau trader beda. Kalau trader Anda kalau menawarkan ke buyer harus pakai PT Anda sendiri, CV sendiri, jadi Anda bikin legalitas usaha. Seperti itu. Dari kesempatan ini, kira-kira Anda mau jadi eksportir produsen, broker atau trader? Silakan jawab di kolom chat. Teman-teman pilih yang mana nih? Karena nanti alurnya beda. Makanya saya harus tahu dulu nih, teman-teman kebanyakan yang mana? Yuk jawab di kolom chat. Sambil saya izin minum dulu ya. Teman-teman silahkan dijawab di kolom chat. Saya tunggu. Mau jadi broker, trader, atau produsen eksportirnya? Silahkan. Sudah saya buka sih. Langsung 77 orang. Saya close ya. Terima kasih yang sudah partisipasi. Ada yang bentar. Ada yang jadi produsen. Oh, Pak Andri jadi sudah pemilik produknya. Bagus. Dari Bu Yunita, broker. Bagus. Dari Bu Rifah, trader. Oke, bagus. Dari Pak Rondi, trader. Bagus. Priyanca, trader. Bagus. Pak Farman, trader. Saya baca ya, trader, trader, broker, trader. Oke. Ada yang produsen juga. Jadi guys, teman-teman, broker atau trader atau produsen itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek, semuanya bagus karena kita cari cuan dolar. Jadi sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan teman-teman. Ya, dan kemampuan supplier. Jadi maksudnya kalau Anda punya produknya ya udah jadi eksportir produsen. Tapi kalau tidak punya produknya ya udah jadi broker atau trader. Mana yang lebih bagus? Coach? Tidak ada yang lebih bagus. Saran saya jadi broker atau trader lihat kemampuan supplier. Contohnya gini. Ingat-ingat kata saya. Jadi kalau ternyata produsen Anda itu pemilik pabrik atau pabrikasi atau manufacturer, saran saya jadi broker saja. Kenapa? Mereka sudah bisa untuk ekspor tanpa Anda sebenarnya. Dan Anda kalau mau bersaing dengan mereka, mereka sudah punya harga di luar negeri. Jadi saran saya jadi broker saja. Contoh saya, eksportir apa tadi sabun harmoni. Nggak bisa saya ngambil untung. Nggak ada. Jadi saya cuma ngambil komisi aja. Dikit kok komisinya waktu itu kalau sabun karena memang harganya kecil. Tapi briket banyak. Lumayan itu. Nah, kalau misalkan nanti produsen Anda, supplier Anda itu ternyata petani atau non manufacturer lebih tempatnya, entah itu petani, entah itu UMKM, entah itu apa nelayan itu ya. Jadi trader, Pak. Kenapa? Dia petani nelayan nggak mau pasti ngasih komisi Anda. Ya ambil sendiri aja lah Mas gitu kan. Maka setelah itu maka Anda harus mau nggak mau bikin PT, CV seperti itu dan bikin website sendiri. Paham ya maksud saya? Oke, paham nggak? Yang paham silahkan acungkan jempol di reactionnya. Saya akan lanjut kalau sudah paham. Oke, ya. Jadi oke paham. Jadi yang trader broker, khusus trader broker, pastikan ketahui kemampuan produsen Anda. Ya, kalau produsen Anda ternyata non manufacturer, ya berarti jadi trader. Jangan, setelah Pak Bu, saya pokoknya dapat komisi aja. Petani itu sudah, aduh Mas, aku udah pusing gitu kan, ngurusi sampean lagi itu ya. Jadi harus bisa kita mengerti kondisi si supplier. Oke, lanjut. Negara tujuan ekspor ikan asin itu kemana aja sih Coach? Jadi nilai total ekspor ikan asin di tahun 2021 ya ini ada survei itu sekitar
1 triliun rupiah. Ya, 1 triliun rupiah. 1,5 triliun rupiah untuk ekspor ikan asin. Nah, ekspornya kemana aja? Satu, ke Jepang. Total ekspornya 359 miliar. Miliar, Pak, saya tidak ngomong juta. Tiongkok, 291 miliar. Sri Lanka 51 miliar, Malaysia 23 miliar, dan Hong Kong 195 miliar. Loh, Coach, mengetahui negara tujuan ekspor itu gimana caranya? Nanti saya ajarin. Tunggu dulu. Tunggu dulu saya ajarin nanti kita akan belajar di situ. Di ada caranya. Jadi jangan asal. Misalkan Anda punya produk bambu. Coach, aku mau ekspor bambu. Ekspornya, saya tanya, ekspor kemana Pak? Ke sini deh. Jangan deh. Harus pakai data. Gimana caranya? Nanti sebenarnya di video ekspor you ada, kalau saya nggak sempat. Tapi kalau nanti sempat di akhir sesi saya akan praktekin. Itu dulu, termasuk nanti saya akan praktekin mencari buyer ikan asin. Jadi jangan kemana-mana, don't go anywhere. Tunggu di sini dulu. Oke, ya. Setelah itu kita harus tahu dulu ikan asin itu jenisnya apa aja yang banyak peminatnya. Yang pertama, ikan teri. Banyak Pak peminatnya Pak. Yang tadi punya ikan teri, kabar bagus buat Anda. Ikan kembung, tapi yang sudah dikupas apa kalau orang Jawa di seleret apa ya namanya? Indonesianya dipipih apa ya? Pokoknya nanti gambarnya gini lah. Nah, gini dibuka. Ini loh saya lupa nih. Ikan tengiri, kapasan jamrong itu yang juga banyak. Layur tadi yang layur. Siapa tuh yang layur tadi? Itu yang punya layur, yang punya teri, kapasan, jamrong. Selamat, potensi Anda untuk lakukan itu besar. Walaupun itu bukan milik Anda, Anda bisa jadi apa tadi? Broker atau trader. Kalau seperti ini jadi trader. Saya yakin nelayan nggak punya PT, nggak punya CV, ya kan? Anda yang bikin. Sepakat? Lanjut. Ukurannya gimana, Coach, untuk ikan asin ini? Ya, ukurannya sih sebenarnya tergantung request. Buyer itu beda-beda ya. Jadi kalau, Coach, ukurannya gimana? Saya tuh bingung. Kalau mau ngomong A, nanti pasti, lo Coach kok ini minta gini gitu kan. Jadi lebih efektif saya ngomong by request. Requestnya siapa? Ya buyer, ya kan? Jadi harus request buyer. Terus kemudian beratnya juga sebenarnya tergantung request buyer. Ya, tapi rata-rata mulai dari 100 gram ke atas. Ya, per kemasan, bukan per biji, bukan per ekor, sorry, per biji, bukan per ekor, tapi per kemasan. Nah, satu kemasan ada yang minta 500 gram, 250 gram, itu nanti buyer yang minta. Kesimpulannya adalah untuk ini, ukuran dan berat nanti selalu tanya ke misternya. Mister, untuk beratnya, and measure-nya, untuk ukurannya, what do you want, seperti apa, berapa, seperti itu Pak Ibu. Jadi nanti dia yang ngomong gitu loh. Kamu bikinkan saya segini ya. Dan ikannya ikan teri ya. Itu nanti dia Anda catat. Oke Mister, gampang. Saya sudah bisa gitu ya. Pak Ibu, next. Pengeringannya. Proses pengeringannya ada dua metode ya. Untuk ini modern, ini tradisional seperti itu. Nanti ya tergantung tempat produsennya sih ya. Saya kurang tahu. Tapi yang jelas kurang lebih sama sih ya. Tapi yang paling penting di sini adalah setelah pengeringan itu pastikan kadar airnya tidak lebih dari 10%. Kenapa? Buyer nggak mau, Pak. Jadi kadar airnya itu buyer yang maunya itu under 10%, di bawah 10%. Kalau lebih dari 10%, pasti dia nggak mau. Kenapa? Risikonya busuk di jalan. Di jalan itu maksudnya di pengiriman. Oh, dikira, loh kok ikan asin bisa jalan? Bukan, maksudnya di pengirimannya itu resikonya busuk, ya tidak bertahan awet. Oke, kualitasnya yang dimau oleh buyer itu kualitasnya yang premium, ya, ya ikannya segar, tidak ikan yang mati dan sebagainya macamnya. Kandungan garamnya juga yang di bawah under 10%. Jadi di bawah 10% itu rata-rata. Ya, sebenarnya ikan asin ini kalau untuk kadar garam ini ya nanti kondisional ya, tergantung dari siapa apa namanya kok petani sih siapa nelayan, tergantung dari nelayan seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dan kita tinggal ngomong ke misternya, Mister, ini tanya nanti kadar siapa namanya kadar garamnya, ini minta ke nelayannya gini, Pak Ibu,
ini asinnya berapa persen ini? Oh, nanti 10% Mas ini Mas. 20%. Oke. Keep aja dulu. Jangan bilang, wah Bu, jangan, enggak bisa. Jangan. Keep aja dulu. Baru itu tawarkan ke misternya. Kadang ada yang minta di atas 10% kadang-kadang itu yang saya tahu. Ada yang minta itu, tapi ya itu rezeki. Jadi tergantung ya. Tapi rata-rata memang di bawah sih. Tapi nggak apa-apa, di keep aja dulu. Oke. Pengemasannya. Nah ini yang penting nih Pak. Pengemasan ini mempengaruhi ikan asin bisa bertahan lama atau tidak. Kuncinya tuh di sini. Jadi kuncinya ikan asin itu bisa bertahan lama atau tidak itu di sini. Jadi kalau ada yang bertanya, Coach, ikan asin didilim apa enggak basi? Sebenarnya ikan asin itu walaupun enggak dikirim, saya pernah simpan ikan asin itu kan dengan proses yang biasa itu bisa berbulan-bulan. Proses yang biasa tanpa divakum. Ya, apalagi kita kirim luar negeri dengan cara divakum, nanti jadinya seperti ini. Jadi kayak bakso frozen itu Pak, tahu ya? Dimasukkan ikannya, dimasukkan plastik sealer, kemudian ada alatnya nanti, stuck gitu. Alatnya yang bagus ya, jangan yang dari Shopee yang 700 ribuan yang untuk ngevakum apa itu ya, mohon maaf produk UMKM itu kurang mumpuni ya. Ya bisa, tapi itu kalau kita ngomong ekspor tuh kontaineran Pak. Kalau pakai alat itu yang kayak catokan rambut itu, ya itu nanti bisa seberapa menit itu udah panas rusak nanti. Saya pernah coba soalnya, saya pernah coba panas itu rusak ya. Intinya nanti dikemas dengan dua plastik. Plastik pertama itu divakum. Jadi masukkan ikan asinnya di plastik sealer langsung divakum. Setelah itu dimasukkan lagi di sealer tanpa divakum ya, divakum sealer seperti itu. Ngerti maksud saya ya? Biar paham maksud saya ya kayak orang yang pernah jualan makanan food and beverage pasti tahu maksud saya ya seperti itu. Kemasannya ya seperti tadi tergantung request buyer tapi rata-rata ada yang 100 gram 250 sampai 1 kilo. Oke. Ketahanannya kalau diproses seperti ini, sorry, pengeringannya bagus di bawah 10% dan di vacuum sealer ya, maka ikan asin itu bisa bertahan lebih dari 12 bulan sebenarnya, minimal 12 bulan, dan ini yang sangat-sangat diminati oleh bule. Jadi ini kamera saya ini kayaknya perlu dimutilasi, nih ganti yang baru aja deh. Jadi ini efek promo berapa kemarin ini. Maaf ya Pak Ibu. Jadi kalau wajah saya buram mohon maaf. Jadi produk ini ya untuk kalau pengeringannya bagus, terus packagingnya bagus, ikan asin pasti bertahan lebih dari 12 bulan. Minimal 12 bulan, seperti itu. Dan untuk sertifikatnya, jadi gini Pak Ibu, ekspor itu tidak hanya ikan asin nih, saya ngomong seluruhnya, globally, secara global, ekspor itu pasti butuh sertifikat. Ingat-ingat ini omongan saya. Setiap mau ekspor pasti butuh sertifikat. Mau sertifikatnya produknya setiap produk itu beda-beda. Ekspor tumbuhan sama ekspor ikan itu sertifikatnya beda. Ikan, produk pertanian, hortikultura sama produk pabrikan itu beda-beda. Nanti bisa cari di Google ya. Tapi untuk ekspor ikan asin ini Anda harus memiliki satu HACCP, Hazard Analysis Critical Crisis Point ya. Di situ HACCP untuk keamanan pangan. Maksudnya tidak terkontaminasi bahan kimia kayak gitu ya. Karena buyer itu sangat menghindari bahan kimia Pak Ibu. Mereka maunya yang green, yang masih natural ya seperti itu. Jadi ini harus ada HACCP-nya. Yang kedua, pastikan sertifikatnya ada memiliki health certificate. Jadi memiliki ini sama ini. Ini yang paling penting untuk ikan asin. Harus ada dua sertifikat itu. Minimal itu. HACCP dan juga health certificate. Ada juga sertifikat halal. Sertifikat halal ini juga kadang ada yang mau atau tidak. Tapi yang penting ini dua. Dua ini. Ya ini pasti diminta. Dan pasti mau diminta atau tidak supaya barang itu bisa keluar negeri harus ada. Paham ya Pak Ibu? Nah, ya, oke lanjut. Jadi gini, saya balik lagi flashback dulu. Ketika kita mau ekspor, kalau Anda bertanya, Coach, dokumen-dokumen ekspor itu apa? Dokumen itu cuma dua Pak. Silakan dicatat. Ada dokumen ekspor inti dan dokumen ekspor pendamping. Oke, saya jelasin satu. Dokumen ekspor inti itu apa? Dokumen ekspor inti itu yaitu adalah invoice dan packing list.
Contohnya gimana coach? Di ekspor yuk nanti saya jelaskan invoice packing list itu apa dan contohnya. Oke, itu semua produk itu pasti butuh invoice packing list dokumennya. Tapi kalau untuk setiap produk itu beda-beda, ada dokumen tambahan, dokumen pendamping, yaitu sertifikat produk. Ya, ini tadi kita bahas. Jadi sertifikat ini dokumen pendampingnya. Itu ya Pak Ibu, paham ya? Lanjut. Nah, kita ngomong cuan dulu nih. Setelah kita ngomong cuannya, ekspor ikan asin itu cuannya berapa sih? Ya, kita bahas dulu. Harga FOB sudah saya jelaskan di awal tadi. FOB harga sampai mana? Ya, pelabuhan internasional kita itu 120.000 per kilo. Kalau per ton, metrik ton itu istilahnya ekspor ya. Sebenarnya satu ton juga ton istilahnya gitu. Bahasa bulenya metrik ton. Kalau kita ton, lebih mudahnya disebut ton gitu ya. Tapi kalau bule metrik ton. Ya, itu kalau 120.000 per kilo berarti satu tonnya 120 juta. Dari UMKM kita belinya berapa tadi? 50.000, berarti 50 juta satu ton. Ya, ekspornya kita kalau 20 feet ini bisa 15 ton ikan asin. Ya, 15 ton ikan asin. Nah, omsetnya ini kita kalikan 15 kalikan 120 juta. Ini harga satu ton, 120 juta. Maka 1,8 miliar. Harganya 50.000 kalikan 15 ton. Maka 50 juta, sorry. 750 juta. Maka masih ada cuan 1 miliar. Ya kalau ditambah nanti ada biaya-biaya lain, biasanya kurangnya 30%. Ya 700, 600, 500 juta sekali kirim, apakah kurang? Bagus itu Pak. Sudah bagus bagi saya pribadi. Ya, saya pribadi cukup ini lumayan, bahkan lebih. Usaha apa coba Bapak Ibu? Sekali kirim dapat puluhan juta, ratusan juta. Nah, ini peluang, Pak. Ini untuk ekspor ikan asin. Anggap aja kita ada kurangnya 40% lah maksimal. Maka masih 600 juta. Bersih buat Anda. Ya, setelah itu Anda mau ekspor, mau umroh, mau haji yang furoda, silahkan. Mau yang non-muslim mau ke Vatikan atau apa, silahkan. Mau bangun masjid, bangun gereja, bangun pura, bebas. Seperti itu. Ya, untuk ekspor, tahapnya gimana, Coach? Nah, tahapan ekspor untuk pemula ini saya kasih garis besarnya dulu ya. Oke, sorry, ternyata waktunya udah 8:30. Nanti aku jelaskan lebih detailnya di ekspor yuk ya. Kita bahas secara general dulu. Jadi untuk tahapan ekspor, ini untuk ekspor apapun, tidak hanya ikan asin. Apa aja harus Anda lakukan pertama kali, yaitu mencari komoditas dulu. Jadi tidak hanya ikan asin. Jadi pastikan ekspor tidak hanya ikan asin loh. Karena kalau semua 500 orang ini ekspor ikan asin, pasti persaingannya berat. Ya kan? Makanya ketika saya buka seminar kayak gini, saya bingung nanti. Persaingannya jadi berat pasti. Tapi is okay, rezeki sudah ada yang ngatur. Ya, seperti itu. Jadi, tapi tidak apa-apa. Yang penting cari dulu, tidak hanya ikan asin. Masih banyak peluang. Anda tahu okra, OKRA. Tahu di Indonesia harganya berapa? 7.000 per kilo. Di Jepang 300.000 per kilo. Ya, tahu okra. Jadi intinya harus tahu dulu Anda itu sebenarnya mau ekspor apa. Cari komoditas yang ada demand-nya. Jadi komoditas itu harus memenuhi 3 karakter. Satu, ada supply-nya enggak di tempat Anda. Jadi kalau ngomong cari komoditas yang melimpah, belum cukup. Ada yang kedua, ada demand-nya enggak. Jadi setelah melimpah cari, itu ketika melimpah itu ada demand-nya atau tidak. Karena kalau melimpah saja enggak ada demand-nya, itu percuma. Contoh, Anda mau ekspor eh, telur asin. Ada yang ngomong gitu, saya tanya, Pak Ibu, telur asin, itu kenapa kok memutuskan telur asin? Karena coach, telur asin itu di tempat saya banyak. Saya tanya, itu ada yang nyari enggak? Demand itu ada yang nyari. Ya, demand itu permintaan. Ada yang minta enggak? Enggak tahu coach. Ya, itu salah. Nanti saya ajarkan di video ekspor yuk, cara mencari komoditas, cara mencari demand. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga, pastikan produk yang mau Anda ekspor itu ada cuannya. Tuh, coach, bukannya produk yang diekspor itu pasti ada cuan. Tidak tentu, Pak. Belum mesti. Produk di Indonesia, semua produk itu bisa diekspor. Yes, benar. Tapi tidak semua produk di Indonesia itu pasti ada cuannya. Belum tentu, karena kadang-kadang kita masih lebih murah, kita lebih mahal gitu loh. Jadi lebih mahal. Jadi tidak semua ada cuannya.
Jadi kita harus ngecek dulu, riset dulu ini. Ini penting nih tahap pertama. Jangan sampai Anda ekspor kemudian, Coach ternyata ekspor tuh susah, nggak ada yang beli. Saya tanya, pasti saya tanya, Ibu mau ekspor apa sih? Ini, ya pantesan nggak ada yang mau. Kenapa? Ibu salah produknya. Kenapa salah? Nggak ada yang nyari dan nggak ada yang cuan. Contoh, nggak ada cuan tuh contoh, mohon maaf ya. Sekarang yang agak susah ekspor itu kopi. Kenapa saya bilang susah? Harganya lagi naik-naiknya. Di luar negeri masih turun harganya. Kita lebih naik, lebih tinggi daripada harga di luar negeri. Kopi. Padahal kopi di tempat kita melimpah. Benar kan? Permintaannya jangan ditanya. Banyak orang luar negeri senang kopi. Permasalahannya harganya tidak masuk. Itu loh. Paham maksud saya? Jadi harus tiga kriteria itu dan caranya itu mencari komoditas, mencari demand dan mencari harga di luar negeri. Nah, ada cuannya atau tidak itu nanti di video ekspor yuk. Oke, setelah ketemu produknya apa, ini proses yang tidak boleh disepelekan yang tahap satu ini. Setelah itu baru kita cari suppliernya untuk broker sama trader. Untuk broker sama trader. Kalau produsen langsung siapkan ini senjata perang. Dan untuk supplier tadi, broker trader setelah cari supplier siapkan senjata perang. Senjata perang itu semua hal yang harus kita ready sebelum buyer itu nanti minta. Contoh, kita siapkan company profile, katalog produk, website, quotation letter dan sebagainya macamnya. Apa aja senjata perangnya itu nanti saya siapkan di video ekspor yuk beserta contohnya. Jadi Anda tinggal download, edit saja. Oke. Kemudian kita harus belajar metode pembayaran karena ada yang tidak ngerti pembayaran di dunia ekspor dan itu resiko. Maka kalau ada yang bilang jangan ekspor, saya rugi, itu karena Anda pasti salah di bagian ini. Ya. Saya akan nanti arahkan di video mana pembayaran yang aman buat Anda. Itu harus tahu. Jadi jangan hanya mengejar keren, closing. Setelah dikirim nangis, kenapa nggak dibayar? Keliru pembayaranmu. Jadi harus tahu dulu pembayaran di ekspor itu apa aja. Ada TT, ada LC pun macam-macam, ada red close, ada outside, macam-macam. LC pun ada yang aman, ada yang tidak. Itu harus paham. Dan nanti kita akan belajar LC yang aman itu di tanggal berapa ya Mas Aziz nanti tahu ya. Pokoknya bulan ini kita akan belajar bedah LC yang aman. Itu kita bahas nanti di situ. Terus kemudian yang setelah itu Anda cari buyer. Jadi bukan cari buyer dulu. Karena sebenarnya nanti di video saya mencari demand itu kita udah tahu buyernya siapa aja. Tapi jangan dikontak dulu. Kesalahan orang-orang setelah tahu list buyer dikontak. Padahal ini belum siap, ini belum siap, ini belum siap. Susah. Ya, saran saya jangan dikontak dulu, siapin dulu. Karena ada member saya ekspor yuk, bingung, coach saya sudah dikontrak. Lalu terus ya udah buat, tapi saya nggak punya supply-nya. Mau diar, aku bilang itu. Waduh, saya tuh nggak ngajarin gitu loh. Ini membuat nama jelek eksportir Indonesia. Banyak yang komplain scammer Indonesia. Kenapa? Sudah tanda tangan kontrak nggak bisa menuhin, buang-buang waktu. Nah itu dia. Indonesia itu gitu. Ya, jangan seperti itu buat Anda yang ikut Zoom kali ini. Selanjutnya, setelah Anda siap deal dengan si buyer produksi, Anda siapkan forwarder. Forwarder itu apa? Forwarder itu perusahaan yang ngurusi logistik kita. Jadi dia yang membantu pengiriman produk kita, logistik kita. Jadi mulai dari diambil dari gudang, diangkut ke truk, dibawa ke pelabuhan, ngurusi custom clearance, NPWP, PEB, Lolo, THC, karantina, pokoknya dia ngurus semuanya. Anda dengan aja pusing, toh saya juga nggak mau. Biarkan sih. Kalau karantina sekarang, peraturan terbaru karantina kita yang harus ngurus sendiri. Seperti itu ya. Itu informasi buat Anda. Untuk forwarder nanti bisa membantu selain itu semua. Jadi minimal meringankan pekerjaan kita. Kalau di dunia bisnis online, forwarder itu kayak JNE, JNT, si cepat, Tiki, Antaraja, kayak gitu-gitu. Oke, paham? Nah, karena ini waktunya sudah 20.40, sebenarnya kita sudah sesi tanya jawab. Oke, gimana kalau nanti, ini karena waktunya terbatas ya, sesi tanya jawabnya untuk yang bertanya saja, yang raise hand, ya, karena tadi kita istilahnya ada rencana sesi yang bertanya itu tidak hanya yang raise hand, tapi di kolom chat. Saya ganti waktunya untuk kita belajar mencari buyer dan mencari negara tujuan ekspor. Siapa yang sepakat? Jadi pertanyaan cuma 5 orang saja.
saya ganti untuk cara mencari buyer dan juga mencari negara tujuan ekspor. Yang sepakat silakan jempol. Kalau lebih dari 50 ya berarti sorry, yang lebih dari 50 orang maka saya lanjut. Kalau tidak saya lanjut pertanyaan sesi tanya jawab. Silakan. Yang jempol masih 40 orang saja. Oke. Tidak ada yang mau? Oke. Oke. Sudah ya? Tidak ada yang mau? Oke, pas 50. Oke. Baik, kita membahas mencari buyer saja. Oke, setelah itu kita pertanyaannya karena waktu yang terbatas sampai jam 9 saja kita nanti. Jadi yang raise hand aja. Yang raise hand lebih dari 5 tetap aja tenang karena nanti akan saya prioritaskan yang on cam. Seperti itu dan juga saya panggil, saya buka mikrofonnya, bisa membuka mikrofonnya. Kalau yang tidak, mohon maaf saya skip. Oke. Sekarang kita akan mencari buyer ekspor untuk ikan asin. Oke, bagaimana caranya? Jadi gini, Bapak Ibu, Export You ini insya Allah ya platform yang bersahabat dengan AI. AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Di mana Bapak Ibu sudah mahfum dan sudah tahu bahwa AI itu membantu pekerjaan teman-teman. Benar? Contoh, Anda mengedit gambar pakai AI. Pernah kan? Ya, membuat video pakai AI. Pernah kan? Nah, ini termasuk mencari buyer. Dan Explore You tidak hanya mencari buyer yang menggunakan AI, tapi membuat senjata perang menggunakan AI. Sebenarnya bisa membuat website menggunakan AI. Nanti materinya akan kita update bagaimana membuat senjata perang kayak katalog, company profile menggunakan AI. Jadi nggak perlu pinter-pinter desain, ya kan? Terus ada juga membuat website, tidak perlu pinter-pinter bahasa coding, ya pusing nanti Anda, ya cukup pakai AI dan mencari buyer kita juga menggunakan AI. Jadi kali ini saya akan ajarkan Anda mencari buyer di Explore You ini ada lebih dari 10 tools AI. Saya ulangi lagi, di Explore You ada lebih dari 10 tools atau alat untuk mencari buyer menggunakan AI. Ada lebih dari 10. Ya, tapi karena waktu yang terbatas saya batasi satu aja. Nanti kita praktek bareng-bareng dan yang 19 lebihnya nanti silakan teman-teman belajar di video Explore You. Oke, sekarang kita akan praktek mencari buyer, tapi gini, ini tolong dicatat ya. Mencari buyer itu jangan asal beli database yang berapa 75.000 atau berapa dapat 10.000 100.000 itu data kapan Pak? Anda harus tahu dulu itu data kapan. Terus yang kedua, biasanya Anda beli database itu kebanyakan trader itu apa yang saya bilang tadi kan sudah jelaskan. Jadi di luar negeri itu juga ada trader dan mereka juga maunya untungnya gede, makanya harga Anda ditekan setekan-tekannya, seinjek-injeknya. Akhirnya kita nggak dapat cuan. Kenapa? Yang Anda hadapi itu trader dan itu salah. Kalau ekspor, saran saya langsung end user, jangan main ke trader dia. Jangan jual ke trader, juallah ke end user. Nah, end usernya itu siapa? Ya pasti company, perusahaan. Paham maksud saya? Jadi kita harus langsung tawarkan ke perusahaan, bukan ke tradernya. Yang paham jempol dulu. Saya sebelum lanjut tekniknya. Yuk, jempol lebih dari 10. Oke, paham ya? Jadi harus tahu dulu perusahaannya dulu. Nah, yang kedua, kita bingungan pasti Anda bertanya, Coach, perusahaannya kan banyak di dunia itu kan banyak. Ya, saya setuju. Maka dari itu Anda harus tahu dulu negara tujuan ekspor atau NTE-nya. Ekspornya kemana dulu? Jadi kita tahu dulu nih. Kita misalkan ekspornya di negara A. Jadi nanti kita cari perusahaan-perusahaan di negara A. Gitu caranya. Paham maksud saya? Jadi kita cari perusahaannya di yang banyak ekspor, yang banyak impor produk kita, yaitu negara tujuan ekspor kita. Yang paham jempol dulu. Paham maksud saya? Jadi kita pertama harus cari negara tujuannya dulu. Setelah itu di negara itu perusahaannya apa saja. Nah itu caranya. Paham ya? Oke, kita lanjut prakteknya. Itu filosofinya, apa ya filosofinya? Teorinya. Prakteknya seperti ini. Sekarang kita praktek mencari negara tujuan ekspor dulu kan.
Nah, kita mencari negara tujuan ekspor dulu sebentar. Saya close dulu aja ini. Oke. Sekarang kita mencari negara tujuan ekspor dengan menggunakan nabrams.wiki. Saya kasih linknya di kolom chat ya. Silakan disimpan linknya di kolom chat ya. Sudah saya kasih di situ di kolom chat. Silakan diperhatikan di situ ya. Tapi jangan dibuka dulu ya. Perhatikan informasi yang saya sampaikan di sini. Jadi kita mau ekspor ikan asin, contohnya seperti itu. Oke, kita ekspor ikan asin. Jadi nanti di N Wiki ini ya, ini turun ke bawah. Ini tampilan laptop ya. Kalau handphone nanti disesuaikan saja. Scroll ke bawah sampai muncul ini salted fish. Ya, sorry, sorry. Ini kosong biasanya. Ini kosong. Ini kosong. Saya mau coba dari awal dulu. Ini kosong. Seperti ini. Nah, setelah itu nanti teman-teman ketik di sini ikan asin tapi dalam bahasa Inggris. Maka ditulis sini salted fish. Kemudian pilih yang ini. Jadi data ini valid sampai 1 November 2024. Jadi ini valid. Data update, bukan data lama. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman lihat di sini. Countries for salted fish. Jadi eksportirnya. Jadi ekspor market. Jadi yang ekspor ikan asin itu lihat ada India. Bentar. Ada India, Vietnam, Cina, Indonesia. Indonesia itu yang saya bilang tadi, 5 besar. Jadi posisi keempat eksportir terbesar ikan asin. Jadi dia eksportir terbesar keempat. Seperti itu. Nah, kita mau tahu negara tujuan ekspornya, maka teman-teman silakan ketik di sini. Diklik saja, Indonesianya diklik. Nah, nanti akan ketahuan nih, ikan Indonesia ini ekspornya kemana? Which countries does Indonesia export to? Ke negara mana Indonesia ekspornya? Nih, Cina, Singapura, Hong Kong, United States, Amerika, dan sebagainya macamnya. Jadi kita udah tahu tuh, kita bisa ekspor ke Cina, ekspor ke Singapura yang terdekat, Hong Kong juga, Amerika, Jepang, dan sebagainya macamnya. Misalkan nih, Anda mau ekspor ke Jepang, ya, mau ekspor ke Jepang. Tadi kan ada tuh di negara tujuan ekspor di slide tadi, Jepang. Oke, aku mau ekspor ke Jepang aja, coach. Jadi aku pengen tahu pabriknya itu siapa saja, bayarnya siapa saja. Maka yang selanjutnya Anda masuk ke aplikasi tools AI yang saya sarankan adalah salah satunya adalah monica.im sini. Jadi Anda klik aja di sini ya, monica.im. Saya kasih di kolom chat. Ini yang saya pakai ya. Ada Monica, banyak sekali pokoknya ya, tool AI-nya, tapi saya tidak bisa share di sini. Salah satu aja. Nah, setelah ini teman-teman silakan klik di sini. Yang di bagian ini, yang jelas ini diharapkan nanti teman-teman ini ya, login ya. Jadi silakan di sini. Jadi promnya gini. Jadi AI itu seperti pembantu kita. Pembantu itu akan melaksanakan perintah kita kalau perintah kita jelas. Kalau perintah kita tidak jelas, maka ya juga pasti dia akan ambiar. Nah, kerennya lagi untuk apa namanya, Monica ini tidak hanya pembantu yang bekerja kasar, tapi dia itu sangat-sangat cerdas. Jadi prom itu kata perintah yang kita bisa ketikkan salah satunya di sini. Jadi contohnya seperti ini. Berikan saya 10 aja atau 15, 15 brand perusahaan importir importir ikan asin di Jepang. Kita kan mau ke Jepang tadi, bayarnya Jepang. Right? Masih ingat kan ya tadi ya? Jadi kata kuncinya ini, berikan saya 15 brand perusahaan importir ikan asin di Jepang. Kemudian Anda cari di sini ya. Nanti dia akan memberikan nih. Berikut adalah 15 brand perusahaan importir ikan asin di Jepang. Jadi ini adalah istilahnya apa ya, istilahnya perusahaan-perusahaan importir kita. Ini target market kita, ini buyer kita yang valid. Ada Hokusan Co dan seperti ini. Jadi kalau terus ini nama perusahaannya. Terus mungkin Anda bertanya, "Coach, lah aku menghubunginya gimana?" Anda bisa menghubungi lewat email atau lewat telepon. Bagaimana caranya? Kita harus masuk ke websitenya. Maka bisa seperti ini juga. Ditambah lagi, tolong sertakan dengan alamat web
site-nya seperti ini. Nah, ini dia. Langsung dikasih, Pak. 15 perusahaan importir ikan asin Maruhanichiro Corporation. Contoh, kita mau mencari emailnya. Silakan dibuka aja websitenya, diklik seperti ini. Saya kasih satu contoh aja, waktunya kita tinggal 9 menit. Jadi dibuka aja di sini. Nah, ini dia, voice bahasa dibuat ke Indonesia, ya. Nanti di websitenya itu pasti teman-teman akan diarahkan ada tulisan kontak us, ya. Ada tulisan kontak us, biasanya ada. Bentar, saya ini pindah dulu. Nah, ini nanti bisa, oke, ini kayaknya marketplace ya. Di scroll ke bawah biasanya ada. Nanti hubungi ini. Nah, ini nih ada Instagram, ada YouTube-nya. Jadi kita bisa kontak dia. Langsung DM juga boleh. Seperti itu, ya. Terus banyak sekali, ini tidak hanya itu. Jadi nanti ada saya ajarkan juga. Misalkan mencari email untuk website ini karena ini tidak ada emailnya misalkan. Ini saya ada caranya. Kita bisa ngehack email CEO-nya, kita bisa ngehack email purchasing-nya dan sebagainya macamnya. Tapi nanti karena ini waktunya sudah terbatas, tinggal 8 menit lagi. Jadi sisa tanya jawab supaya tidak habis. Mohon maaf karena waktu yang terbatas, itu cara saya mencari buyer. Sangat mudah kan? Silakan applause di situ ya di reaction. Silakan terima kasih untuk appreciation-nya. Silakan buat teman-teman yang dari penjelasan saya tadi, ini sangat sederhana ya dan sangat cepat. Jadi tidak terlalu rumit-rumit, tidak terlalu ribet-ribet. Kenapa? Apalagi nanti pakai ini udah yang simpel saja dan langsung end user. Oke, terima kasih apresiasinya, terima kasih buat teman-teman. Dan sekarang karena mohon maaf waktunya sudah mau mendekati habis, sekarang kita sesi tanya jawab. Saya batasi 5 orang saja dan 5 orang saja ini yang raise hand, yang sudah raise hand dan on cam. Saya kasih waktu sekarang 10 detik atau 5 detik, silakan on cam. Nanti saya panggil namanya secara berurutan yang sudah on cam. Yang saya panggil namanya silakan dibuka mikrofonnya. Saya ulang lagi, dibuka mikrofonnya yang saya panggil. Setelah dibuka mikrofonnya silakan perkenalan diri, nama dan juga dari mana. Setelah itu pertanyaannya satu saja supaya yang lain kebagian. Oke? Oke, pertanyaan-pertanyaan yang sudah on cam dan juga raise hand. Pak Carter dari Makassar. Silakan dibuka mikrofonnya, Pak Carter dari Makassar. Malam Coach UTS Ya, selamat malam Pak Charter. Saya UTS. Dari mana? Dari Makassar ya, Pak ya? dari Makassar Pak. Tahu saya. Eh, saya eh, mau belajar tentang ekspor, terus sebenarnya banyak pertanyaan, tapi Hmm, mungkin cuma satu ya. satu, yang lain sudah antri tuh Pak. Oke, Saya takut tadi Pak. Ya, eh, saya mau tahu pertanyaannya. kalau kalau biasa dikasih contoh gitu harga harga kontainer satu kontainer gitu berapa. Tapi Hmm, kan umpama saja pesanan barang kita nggak pakai satu kontainer gitu. hmm, Cuman berapa, nggak, pokoknya nggak sampai satu kontainer. Itu hmm, ngitungnya hmm. berapa, bagaimana Pak? Oke, kalau biasanya hitungannya itu adalah per CBM, jadi per kubik meter itu berapa. Dan itu nanti yang tahu itu adalah perusahaan shipping linernya. Bapak mau pakai apa? Hapag-Lloyd atau CMA CGM itu nanti tanyakan ke websitenya. Nanti biasa cari di Google aja shipping line misalkan CMA CGM, langsung diketik Google nanti ada webnya, ada fitur untuk tanya ke CS-nya atau shipping rate-nya di situ. Biasanya tiap orang beda-beda. Jadi kalau Bapak itu ada tiap shipping line itu beda-beda. Ya kayak JNE tarifnya sama JNT kan beda-beda, Pak. Jadi tidak bisa sama. Yang jelas nanti kalau tidak satu kontainer itu disebutnya LCL. LCL itu less container load, ya. Jadi less container load, jadi kirimnya itu tidak full satu kontainer tapi cuma beberapa aja, ya, beberapa, cuma mungkin seperempatnya kontainer atau setengahnya gitu. Nanti setengahnya diisi oleh orang lain seperti itu, ya. Itu untuk LCL. Nah, nanti harganya berapa? Saya tidak bisa memastikan. Kenapa? Saya bukan forwarder. Forwarder tanya juga boleh, ke langsung ke perusahaan pengapalan juga boleh. Cari di Google banyak, Pak. Nanti cari Google websitenya, tinggal nanti Bapak cek harga misalkan ke negara mana, itu juga beda-beda. Jadi nanti per CPM. Gitu ya, Pak Charter. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya lempar ke penanya kedua dari Mas Sultan. Tapi Mas pakai jilbab nih. Silakan. Mas Sultan.
Halo, dibuka mikrofonnya. Sultan, 5, 4, halo, 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 suaranya nggak kedengar. Halo, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry, waktunya terbatas dan suaranya tidak terdengar. Saya lempar ke penanya selanjutnya. Bambang Nurwanto, silakan. Bambang Nurwanto. Pastikan mikrofonnya bagus ya. Ini ya, halo, Bambang Nurwanto. Ya, halo Pak. Ya, Pak Bambang dari mana? Dari Bangka Belitung, Pak. Wih, Bangka Belitung. Baik, pertanyaannya apa Pak Bambang? Pertanyaannya ini mau tanya ini, Pak. Kalau untuk pemula itu disarankan untuk mencari suplainya itu apa harus dari gudang apa petani, Pak? Tergantung produknya apa Pak. Bapak mau ekspor apa? Misalnya kayak kelapa gitu kan. Ya, langsung petani aja. Itu yang saya sarankan. Gitu ya Pak? Iya, Pak. Siap. Jadi tergantung produknya. Kalau produknya manufacture, kayak contoh briket ya langsung ke pabriknya. Nggak mungkin Anda bikin sendiri. Tapi intinya langsung produsennya. Produsen pertama. Seperti itu. Oke, kemudian penanya ketiga, Pak. Yang sudah on cam ya. Saya yang sudah on cam. Sebentar. Siapa yang sudah on cam ini? Bu Ruliah. Bu Ruliah. Penanya ketiga, Bu Ruliah. Harus sudah on cam mulai dari sekarang ya. Kalau tidak saya lewati. Bu Rulia, saya panggil sekali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Kayaknya tidak bisa Bu Rulia membuka mikrofonnya. Kemudian yang ketiga saya lempar Bu Livia Rahmawati yang sudah on cam. Halo, Bu Livia Rahmawati. Halo, tidak terdengar Ibu suara mikrofonnya. Mohon maaf Ibu, tidak terdengar. 5, 4, 3, 2, maaf Bu, tidak terdengar. Terima kasih, saya tutup ya Bu. Mohon maaf, tidak terdengar. Saya lempar ke Otnil Wawointana. Penanya ketiga. Otnil Wawointana. Halo? Halo, Otwil. halo, Halo? Halo? halo. Halo? Ya, ya langsung aja. Dari mana Pak Otwil? Saya dari Manado. Dari Manado. Pertanyaannya apa Pak Otnil? Ya, yang saya mau tanyakan di daerah kan saya banyak produksi tanaman nilam. Oke. Jadi sudah ada produksinya. Bagaimana cara eh, mencari Bayar. demandnya, demandnya? Loh, nilam. Oke, baik. Bagaimana mencari demand? Nanti Bapak bisa menggunakan aplikasi namanya TradeMap dan juga bisa menggunakan Alibaba dan juga GoForward. Nanti saya ajari di video ekspor yuk ya Pak ya. Karena waktunya terbatas, jadi nanti Bapak mencari demand itu harus by data. Jadi tidak bisa asal. Jadi bisa melalui Alibaba, bisa melalui TradeMap, bisa melalui GoForward Business. Ya, nanti webnya karena waktunya terbatas itu prakteknya lebih dari setengah jam. Jadi nanti silakan Bapak Ibu praktek di sana aja. Gitu ya Pak Nil, yang jelas nilam ada potensinya. Penanya keempat, siapa yang udah on cam ini? Agus Pohan. Silakan Pak Agus Pohan. Pak Agus Pohan, saya panggil sekali lagi. Penanya keempat, 5, 4, 3, 2, 1. Saya lemparkan tidak respon ke Gomo S yang sudah on cam. Gomo S. Halo, Gomo S, penanya keempat. Saya panggil sekali lagi. Gomo S, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak respon juga. Owen, halo Owen. Dibuka mikrofonnya Owen. Selamat malam, Pak. Ayo, selamat malam. Kamu masih di Liverpool enggak? Enggak, Pak. Saya izin mau bertanya, Pak, apakah benar ekspor barang yang masuk ke tubuh manusia itu lebih sulit daripada mengekspor produk manufaktur? Ya, benar.
Perbedaannya tuh dan kesulitannya tuh apa? Izinnya, Sulit di perizinan atau sulit di apa? perizinannya. Hanya di Saran perizinan ya. saya, dan regulasinya sangat complicated. Saran aku kalau kamu belum pernah ekspor, kamu ekspor apa sih? Saya kan awalnya tuh eh, Enggak, di produkmu apa? Mau disebutin apa? Yang kamu sebutkan tadi maunya apa? Cilembu, ubi Cilembu, ubi Cilembu. Oh, saya kira barang-barang suntian itu. Ubi cilembu kan ya itu bukan barang yang masuk ke tubuh manusia. Ubi kan Oh, makanan. oh ya. Kamu bingung saya nih. Saya kira kamu bahan obat-obatan kayak apa itu yang saya mau. Itu ngomong aja itu produk hortikultura namanya Mas Owen. Itu bukan produk yang makan ke tubuh manusia. Aduh, bingung saya. Sama makanya saya bingung. Kamu bilang ubi cilembu itu bukan produk yang masuk, itu minuman pun ya masuk ke tubuh manusia. Kamu ini ya apa sih? Saya kira. Jadi kalau ubi cilembu ngomong aja hortikultura itu mah simple, gampang malahan. Itu Oh, malah siap. enak. Jadi istilahnya proses ekspornya sangat-sangat mudah, nggak ribet, sertifikatnya juga nggak ribet dan murah sertifikatnya. Itu Oke, ya, itu ya. Oke. baik, baik Oke, Pak. Makasih. Jawan. Makasih. Kemudian penanya terakhir DNA yang sudah on cam. Sudah bisa buka nggak DNA? Oke, DNA 5, 4, 3, 2, 1. Tidak merespon langsung di unmute lagi sendiri. Pak Branoto mungkin yang rezekinya terakhir. Halo Pak Branoto, dibuka mikrofonnya Pak. Ya, Halo Pak Branoto. ya, ya, masih Pak. Iya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Kak Saya Bran. posisi Karawang Pak. Ya, Karawang. tapi Ini sempat. Arema Pak, Arema di Karawang Pak. Loh, Arema pundi, Pak? Ciliwung Pak, Aremanya mana? Ciliwung, Jalan Ciliwung. Oh, Jalan Ciliwung. Wailah, yo tonggo dewe di Pak no. Sampai di Pak Panjenengan. Saya kulo teng mriki Pak, teng Wagir sama di Dawu. Saya ada dua tempat. Oh, iya, iya, iya. Nggih, di Dawu ada, di Wagir ada. Wong desa Pak, kula Pak jenengan kan wong Iya, kutha, Ciliwung. Saya wong desa, Pak. Nggih, jangan luar nanti biasa dikira Pak. kita ini apa dikira kita nostalgia nih. Ya, Pak langsung luar biasa pertanyaannya aja. Coach Nggih. UTS. Jadi Enggak saya Pak. untuk bisa melangkah efektif efisien, misalnya nih di satu Mm-mm. negara punya kenalan akses langsung ke dubes itu membantu nggak gitu? Loh, itu malah bagus, Pak. Kenalkan saya Hmm. bantu. Saya Ya, kenal malah. Bagus, Pak. Dubes mana, Pak? maksudnya anak-anak saya yang apa namanya karena journey ke sana Portugal Pak, Mm-mm. Oh, Portugal. Portugal sama Abu Dhabi. Wah, Pak, Pak, Ya, itu malah sebenarnya peluang gede, Pak. Jadi kalau sudah punya kenalan dubes, langsung ke Abu Dhabi sama ke mana tadi? Spanyol ya, Pak ya? Portugal, Portugal sama Abu Portugal. Dhabi. Oh ya, Portugal. Madrid ada mungkin ya, Insya Allah juga. Wah, Masya Allah. Ya, Pak, eh, Anda ini sebenarnya potensinya gede, Pak, untuk closing, Pak. Jenengan itu, Pak. anak Saya saya kebetulan kan ikut itu Pak, ada istilahnya Muhibah Angklung, journey ke negara-negara itu dan bisa akses ke situ Pak gitu punya itu. tuh, Bapak malah peluang Pak Branoto. Buyer yang valid itu Pak Branoto, niku buyer dari KBRI Pak. Hmm. Buyer valid itu Pak, nggak mungkin dia nipu. Wong itu Iya sudah Pak. validasi oleh itu. Ya, Terus tinggal nanti kalau dibantu buka omongannya, Pak. oh, gampang Pak, saya bantu Pak. Nanti insya Ya. Allah Pak. Wong malah saya seneng. Saya kenal Hmm. di KBRI di Jeddah. Saya dengan KBRI di Malaysia. Di Australia saya ada. Cuma itu aja. Nanti kalau tambah itu saya semayan saya juga kenal dekat gitu. Jadi Sama saya malah mungkin Azerbaijan, Pak, Azerbaijan. oh, itu Tapi Azerbaijan. udah nggak di kedubes, tapi beliau masih di apa? Komunikasinya masih aktif beliau. Oke, gini Pak. Bapak jalin hubungan dengan kedubes itu peluang. Tapi peluangnya apa? Biasanya kedubes itu kalau ada permintaan dari orang luar negeri, ya KBRI, ya KBRI, sorry KBRI, yang biasanya lebih tepatnya ADAC sama ITPC. Jadi bagian dari kedutaan yang fokus untuk menjual produk kita,
itu ADAC sama ITPC, lebih tepatnya ITPC yang membantu memasarkan kita. Kalau Anda kenal dengan ITPC di Spanyol, Madrid, apapun itu malah peluang, Pak. Kenapa? Biasanya mereka itu dapat orderan. Nah, orderan itu pasti akan dikontaknya itu Pak Jenengan, Pak Bronoto, akan dikontak. Pak Bronoto, kamu katanya pernah ini loh, Pak, di Malang itu ada yang ekspor kupu apa namanya benang dari sutra Pak yang di daerah Lawang Pak Bronoto Iya, iya, itu Pak. saya ketemu ekspornya Pak dari benang itu modalnya cuma 800.000 satu pieces sepatu dari itu dijual 11 juta dan Masya ekspornya Allah. Masya Allah itu 100 pieces Pak. Iya, iya, Pak. Nah, Masya Allah. nanti saya upload di sosial media saya. Saya interview dia. Nah, kalau mau kerjasama, monggo silahkan. Beliau terbuka. Tapi intinya Pak, mereka kenapa kok bisa ekspor banyak itu? Karena dia punya kenalan KBRI yang ada di Eropa. Nah, Masya Eropa, Allah. Eropa kan sangat seneng kan dengan produk-produk natural, go green, ya kan? Apalagi benangnya yang dari sutra. Sutra itu kan mahal. Sutra itu mahal. Nah, sutra Indonesia ini berbeda dengan yang saya nanti akan upload di sosial media itu beda dengan sutra yang lainnya. Dia itu bukan dari kepompong. Beda, ternyata ada sutra yang beda lagi. Dan itu saya baru tahu dan itu dihargai mahal. Satu PC sepatu 11 juta dari sutra, paling murah dan ekspornya 100 pieces. Anda tinggal kalikan. Dia mau dikontrak Jepang untuk jadi produsennya. Jadi disuruh ngirim 1.000 pieces setiap bulan, Masya dihargai Allah. dihargai lebih dari 18 juta. Cuma dia nggak mau menolak. Kenapa? Satu, dia takutnya seperti orang Indonesia kan disuruh ngirim kulit tuh, kulit asli, kulit sapi. Di sana dibuat Louis Vuitton yang mahal-mahal. Kita dibelinya murah. Karena harga sepatu itu kita jualnya 11 juta. Bule jualnya tuh di atas 50 juta satu pieces. Hmm. Gitu. Itu lebih dari 50 juta. Jadi mereka tetap untung, kitanya juga lebih untung, sama juga, sama-sama win-win solution. Jadi intinya, kalau Anda nanti dapat kenalan KBRI, ada itu saya lebih appreciate dan bagus sekali. Itu berlian yang ada di Anda supaya Anda cepat ekspor. Salah satu kuncinya di situ. Ya istilahnya kita pakai orang dalam lah. Saya bilang di situ ya. Jadi teman-teman pastikan ya kalau memiliki silahkan. Tapi nanti kalau bingung bisa japri saya, kontak saya, kolaborasi dengan saya siap membantu. Di sini Matur juga nuwun saderengipun, Pak. ya, sami-sami gitu ya Pak. Ya, nanti Terima kasih. minta Eh, izin untuk jadi santrinya, Pak. Ya Pak, mondoknya harus pakai sarungnya kebalik di kepala Pak nanti Pak. Jadi saya bercanda Pak. Jadi gini, kalau nanti Anda kenal saya, bertemu saya, pasti Anda akan kaget karena saya tidak seperti mentor yang lain. Mentor yang lain terlalu formal, ya Bapak Ibu gitu. Kalau saya sering bercanda Pak. Jadi nanti ngapunten, saya kalau jawabnya kadang-kadang guyon supaya Anda tidak sepaneng gitu ya. Biar nanti orang udah ketemu saya pasti tahu kok saya itu orangnya guyon seperti itu. Jadi supaya enjoy ya. Apalagi kita kan mau dapat dolar kok cemberut gitu kan. Janganlah ya sembunyi aja. Oke ya, Bapak Ibu, matur suwun, terima kasih semuanya atas waktunya. Bagaimana dengan penjelasan kali ini? Silahkan Anda reaction di situ atau appreciate apa silahkan. Terima kasih yang sudah ini. Tapi jangan ini dulu ada kesimpulannya. Nih, kesimpulan yang mau saya bagikan di sini adalah untuk teman-teman yang pengen terjun ke dunia ekspor, istilahnya wejangan saya lah, atau istilahnya apa ya? Kata penutup kayak PNS saja ya. Istilahnya wejangan saya di sini. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah appreciate ya, terima kasih. Dan sekarang konklusinya atau kesimpulannya adalah satu. Ada banyak sih sebenarnya ya. Kalau Anda mau ekspor, pastikan barangnya itu ada yang nyari. Komoditasnya ada yang nyari atau tidak. Jangan cuma berpacu pada melimpah, coach. Melimpah kalau nggak ada yang nyari itu percuma. Contoh saya kasih yang kata diklis yang terakhir, sutra, benang sutra.
sepatu dari Sutra. Jadi produsen teman saya itu dia eksportir benang juga iya, produsen sepatu iya. Jadi memanfaatkan orang disabilitas di Malang itu, dimanfaatkan orang disabilitasnya. Mohon maaf ya, yang itu dibantu, dia disuruh membuat sepatu seperti itu, diperdaya gunakan, dan itu bagus sekali. Simbiosis mutualisme. Petaninya dia mendidik petani, akhirnya menjadi petani sutra. Dia kombinasikan, yang mau beli sutranya dijual, yang mau membuat membuat sepatu dijual. Nah ini padahal tidak melimpah loh. Sutra ini tidak melimpah di Indonesia, tapi demand-nya ada. Demand-nya ada. Anda cari, siapa yang nggak senang sutra? Semua orang dunia itu pasti senang sutra. Harganya very, very high. Untuk level orang, mohon maaf, di luar negeri. Untuk orang yang sultan, bah. Ya, itu. Kecil memang, 100 pieces lah paling, ngirimnya nggak sampai setengah kontainer, paling cuma satu baris kontainer. Tapi cuannya miliaran. Karena apa? Ada demand-nya. Demand itu permintaan. Kuncinya di situ. Nanti seperti Pak Otnil tanya, gimana cara mencari demand? Saya ajarkan di video karena waktunya terbatas. Yang kedua, Anda harus paham product knowledge-nya. Untuk broker trader ini saya wanti-wanti. Makanya tadi jangan kontak buyer dulu. Karena ketika Anda kontak buyer ditanya, bagaimana speknya? Ini gimana? Ada gitu. Itu yang merusak citra eksportir Indonesia, Pak Ibu. Saya sampai sekarang tuh ngelus dada. Ketika buyer tanya, you are not compatible, you are not a businessman, ditanya gitu, kita malu, Pak. Ditanya speknya produk kelapa, bingung. Kenapa? Nggak paham produknya. Bagaimana belajar produk knowledge ini? Tanya ke petani dan searching di Google. Kenapa kok kadar air sekian? Kenapa harus gini? Kenapa kelapa dibuat gini? Belajar literasi, membaca. Yang ketiga, pahami regulasi ekspor. Regulasi ekspor ini dicek di insw.go.id. Nanti ada di video, saya ajarkan caranya. Cari regulasi yang aman. Maka seperti Pak siapa tadi, Owen, tanya regulasi ekspornya itu, misalkan saya kira tadi ekspor cairan obat-obatan, itu regulasinya susah. Jangan dulu. Cari yang aman-aman aja, kayak cuma kirim, kayak saya tadi ikan asin, daun pisang, itu ringan banget itu. Regulasinya nggak berat-berat amat. Ya, ada misalkan kirim tembakau, wah itu berat itu. Regulasinya ribet. Jangan pilih itu dulu. Kalau Anda ingin merasakan cuan, cari yang simpel-simpel aja dulu. Oke. Yang ketiga, kalau Anda jadi broker atau trader, cari supplier yang bisa diajak kerjasama. Itu poinnya. Ya, bagaimana cara ngomongnya, pertanyaannya apa aja yang diajukan ke supplier, saya sudah ajarkan di video Explore You. Yang keempat, pembayarannya harus aman. Ini penting nih. Jadi jangan sampai Anda ekspor hanya mengejar cek keren, ya orang Malang ngomongnya cek keren, tapi ternyata buntung Anda, buncos. Ini harus penting, pembayarannya aman, dan perlunya pendamping itu saya itu seperti itu. Makanya Anda belajar dulu praktek ketika nego sama buyer, coach, bayarnya minta pembayaran kayak gini. Saya cek nanti. Pak itu aman Pak, lanjut. Kalau nggak aman saya ngomong, Pak itu nggak aman. Itu pasti dia nanti gini. Oh gitu ya coach. Ya saran saya diikuti saja. Jangan nanti ada yang balik loh. Bu itu nggak aman. Oh, coach tapi sama komunitas sebelah katanya aman. Ya udah silakan. Saya nggak yakin. Apa yang terjadi? Beberapa bulan dia nangis ke saya. Nangis 500 juta 1,2 M nggak terbayar. Nggak terbayar. Saya udah ngomong, Bu, ini saya curiga. Nggak aman, Bu. Jadi itu kalau saya sudah ngomong dan tidak diikuti, ya saya lepas tangan. Itu bukan urusan saya gitu. Jadi saya cuma, dan ya itu karena saya ngerti, bukan sok ngerti ya, tapi saya tahu, oh ini nanti pasti akan kayak gini, itu seperti itu. Ya. Selanjutnya, bayarnya harus real. Banyak orang coach, aduh cari bayar susah karena nggak real bayar Anda. Bukan perusahaan yang Anda hubungi biasanya trader di luar negeri yang dia juga cari duit dengan cara nyari produk di luar negeri dijual di negara dia, misalkan orang Abu Dhabi. Orang Abu Dhabi itu Pak, banyak kan orang India, Pakistan, Bangladesh, orang yang hijrah ke sana, bikin perusahaan, ya. Setelah bikin perusahaan, cari barangnya di Indonesia, diteken barang kita. Kenapa? Dia mau cepat kaya. Dia tuh kemaruk kalau orang Jawa itu,
ya. Jangan wis cari yang end usernya. Sudah saya ajarkan tadi salah satunya 10 tools yang lain, aplikasi yang lain nanti di video Explore yuk. Yang selanjutnya memiliki SOP itu harus. Jadi SOP di Explore yuk sudah saya jelaskan. Jadi nanti 1 bulan tuh ngapain, 2 minggu ngapain, 1 hari ngapain itu ada di situ. Ikuti itu. Kemudian harus ada komunitas. Loh coach, komunitas itu fungsinya apa? Untuk saling support, Pak. Saling support. Jadi kalau ada kendala, oh ini gini, saling support. Tapi kalau sendirian atau bingung, konsultasi sama siapa, teman enggak ada, mentor enggak ada. Kalau komunitas ada mentor dan juga ada teman yang bisa untuk sharing dan juga ada pendampingannya kalau komunitas. Di Explore yuk, saya dampingin Anda sampai closing ekspor. Jadi siapa dari teman-teman di sini yang tertarik pengen saya dampingi ya sampai closing ekspor, kuncinya belajar dulu di video ekspor yuk. Silakan jawab mau di kolom chat. Tapi saya batasi hanya untuk 50 orang saja untuk hari ini. Jadi silahkan jawab mau. Nanti saya bagikan pada teman-teman, tapi mohon maaf 50 orang saja. Ya, yang mau benar-benar mau 50 orang saja. Dan ini terbatas untuk hari ini. Jadi bagaimana cara teman-teman untuk menjadi member Explore dan harus sudah jawab mau di sini akan dijelaskan oleh Mas Aziz. Silakan Mas Aziz untuk teman-teman yang pengen join komunitas Explore nya. Baik, terima kasih Coach UTS untuk waktunya. Oke, saya jelasin ya untuk komunitas ekspor itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman di ekspor yuk, nanti teman-teman bisa belajar ya secara mudah ya, mudah dan bisa teman-teman ikuti panduan-panduan yang nanti akan kami share langsung di aplikasi ya. Nanti teman-teman bergabung dengan 5.000 lebih member lainnya yang nantinya teman-teman akan apa namanya bisa ajak sharing ya, terus apa ajak kolaborasi itu bisa. Dan nanti ada 100 lebih juga video pembelajarannya, fiturnya juga lengkap ya. Grup supportnya juga sudah kami sediakan. Nanti saya sepil untuk aplikasinya. Dan nanti di Explore You bersama Coach UTS untuk mentor utama kita, nanti teman-teman belajar ya, terus apa namanya dibimbing, terus dibantu ya, dibantu jawab ya, dibantu mentoring nanti bersama Coach UTS langsung sebagai mentor utama kita di Explore You ya. Keuntungan teman-teman bergabung di komunitas Explore You yang pertama, nanti teman-teman sistem pembelajaran itu sangat mudah sekali ya, praktis ya. Nanti teman-teman hanya menggunakan handphone saja ya. Nanti teman-teman tinggal ikutin tahapan belajar dari nol ya, prosedur ekspor, dokumen ekspor, perizinan ekspor dan masih banyak lainnya. Dan termasuk nanti di sini ada grup supportnya ya, grup support dari member dari teman-teman nanti berkumpul jadi satu di aplikasi. Jadi teman-teman nanti akan dibantu terhubung langsung dengan mentor-mentor yang nanti akan membantu teman-teman semuanya, termasuk nanti akan dibantu sama Coach UTS yang hadir atau mengisi malam hari ini. Dan nanti teman-teman juga bisa bimbingan one by one karena di aplikasi nanti ada sistem chat atau fitur chat mentor ya, chat mentor. Dan dipastikan sebelum teman-teman nanti chat mentornya itu sudah belajar dulu ya, nanti belajar dulu ya, kalau ada kendala ya mungkin dipraktekkan nanti bisa langsung chat sama konsultas ya. Nah, di sini juga tersedia database buyer ya. Database buyer nanti juga teman-teman bisa langsung menghubungi ya, baik email ya, baik telepon atau WA ya. Nanti bisa ada di fitur buyer ya. Nah, nanti di sini juga ada materi bayarnya ya. Materi bayar juga ini lebih spesifik lagi dengan AI ya. Ada 15 lebih ya tool yang nanti teman bisa mencari buyer dengan AI ya. Secara mudah dan praktis yang bisa langsung ini teman-teman bisa langsung dipraktekkan ada di materi di modul 6 ya. Dan ada semua kebutuhan belajar sudah kami sediakan ya. Nanti ada fitur-fitur yang mungkin banyak sekali di aplikasi yang nantinya teman-teman bisa dapatkan ya. Nah, di sini ada member-member yang sudah berhasil ekspor ya di Ekspor Yuk dan ini didampingi ya. Ini dulu sama seperti teman-teman semua mengikuti Zoom malam-malam juga, tapi bedanya mereka ini langsung gabung komunitas, langsung gabung komunitasnya
dapat materi bimbingan mentoring langsung ya. Ini ada ekspor cocoa powder, ini ya, gabung 1 bulan ya. Ada ekspor kaca, ini Coco Peat Block, ini ekspor 1 tahun 2 kali. Ekspor pinang ini 2 bulan gabung langsung berhasil ekspor dari Aceh ya. Ini Mas Sayuti. Ada ekspor cincau hitam kering. Ini ada 4 bulan ya. Terus ekspor Battle Saja Inci Wood Carpol Kokopit Block ini dari Mas Reza dari Jambi ya. Ekspor sabun dan masih banyak lainnya. Dan ini untuk pendampingan kita. Nanti teman-teman bisa mengikuti juga ya. Pendampingan setiap bulan ada juga ya. Nanti terupdate-nya itu ada dengan ini ya, cara ekspor produk makanan dan minuman ke Amerika Serikat ya. Nanti insya Allah tanggal 16 November ya jam 1 nanti teman-teman bisa mengikuti juga ya. Nah, ini alur daftarnya di Komunitas Ekspor. Yang pertama teman-teman pastikan download aplikasi Ekspor Yuk ya. Mulai sekarang teman-teman download aplikasi Ekspor Yuk ya. Nah, download aplikasi Expero, teman-teman bisa minta linknya juga di grup yang mungkin teman-teman tadi dapatkan, ya. Tadi teman-teman kan gabung Zoom melalui grup ya. Nah, itu minta linknya ada di grup teman-teman atau ke Play Store langsung, ya. Atau ke Play Store langsung, teman-teman bisa langsung apa namanya, bisa langsung download di situ. Dan minta kupon juga sama admin atau grup yang tadi teman-teman dapatkan. Ya, pasti di grup sudah ada ya. Pasti di grup sudah ada, teman-teman bisa cek grupnya masing-masing ya. Biar nanti teman-teman bisa langsung dapat ya. Bisa langsung dapat ya. Nah, oke, saya sepil ya aplikasinya pada malam hari ini biar teman-teman juga tahu ya apa yang ada di dalam aplikasi. Oke, yang pertama, nah oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Data lagi loading. Oke, baik. Nah, ini adalah aplikasinya. Jadi nanti teman-teman di sini ada banner-banner, ada panduan-panduan ya. Yang mungkin nanti teman-teman gabung grup kemana nanti ada panduannya di sini. Nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, yang pertama apa yang perlu teman-teman lakukan nanti? Ini sambil saya jelasin teman-teman download aplikasi ya. Download aplikasi Explore ya. Linknya ada di grup masing-masing ya. Nanti teman-teman bisa langsung ke Play Store juga bisa dan minta kuponnya sekalian. Nanti kita bareng daftarnya ya habis penjelasan ini. Nah, di sini nanti teman-teman ada kelas ya. Nanti ada kelas teman-teman ya, course katalog teman-teman pilih kelasnya teman-teman ya. Nanti di sini ada kurikulum, ada pembelajarannya. Mohon maaf. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ikuti panduan-panduan lengkapnya dari awal sampai akhir. Sudah nanti akan dijelaskan sama mentor kita yaitu Coach UTS di sini. Dan nanti teman-teman itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman masuk ke grup support ya. Di sini sudah disediakan. Otomatis nanti teman-teman sudah mendapatkannya login di sini ya. Contoh ini, kolang kaling melimpah. Nah, terus ada yang ini butuh tempe. Nah, ini mau kirim ke Qatar. Nih, teman-teman nanti bisa langsung kolaborasi ya. Nah, ini ada apa? Briket ya, kebutuhan apa produksi 200 ton per bulan. Ya nanti teman-teman bisa sharing di sini. Nanti juga dibantu sama apa konsultasi juga. Nah ini ada dibantu juga ya. Nanti ada dibantu jawab. Member-member lainnya juga semuanya teman-teman nanti akan dibantu. Oke, selanjutnya ada chat ya. Di sini ada chat. Nanti teman-teman bisa chat langsung mentor utama kita itu konsultasi. Nanti tinggal klik aja di situ, tinggal chat ya di sini ya. Nanti teman-teman itu mentor utama kita ya. Teman-teman bisa langsung minta kolaborasi, minta sharingnya atau minta pendapatnya mungkin teman-teman menghitung harga jual atau sudah mendapatkan buyer. Oke, kita kembali ke beranda. Nanti teman-teman masuk ke buyer ya. Nah, di sini untuk fitur buyer. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan buyer. Ya, setiap hari akan diupdate nih, ada tanggalnya ya. 1 November artinya ini adalah update 1 November ya. Nah, terus ada juga misal ada tulisannya kok 2 no apa 31 Oktober ya berarti itu artinya update 31 Oktober. Nah, untuk menghubunginya teman-teman bisa cek untuk kebutuhannya atau sesuai produk teman-teman. Misal ini ada spices gitu ya. Nah, ini ada permintaan seperti ini. Ini ada nomor
handphonenya, ada emailnya, teman-teman bisa langsung telepon di sini, email sini juga bisa, atau hubungi buyer. Nah, nanti kalau hubungi buyer itu ada nomor WA kalau tersedia. Nah, ini artinya ada nomor WA-nya, ya. Jadi teman-teman bisa langsung terhubung ke buyernya, langsung nomor WA-nya. Ya, begitu juga dengan buyer-buyer lainnya. Teman-teman bisa langsung menghubungi, ya. Dipastikan dulu kalau teman-teman menghubungi, ya, itu sudah siap senjata perangnya. Pokoknya dokumennya barang itu sudah siap dulu, ya. Oke, lanjut, ya. Nah, ini masih banyak lainnya. Ya, ada shipping rate, ya, ada forwarder, exporter, ya. Dan masih banyak nanti teman-teman bisa cek dan ekspor, ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman silakan daftar tadi ya. Daftar, masukin kupon, ya. Nah, udah semuanya ya. Nah, kuponnya udah dapat ya. Oke, coba teman-teman udah pada dapat ya kuponnya, cek di grupnya masing-masing ya. Saya kira sudah pada ini ya, sudah pada dapat semuanya. Dan di sini ada paketnya ya, ada paketnya yaitu paket membershipnya, yaitu ada apa namanya, ada 3 bulan, 6 bulan sama 12 bulan dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran. Oke. Nah, ini untuk 50 orang saja. Saya jelasin ya, saya jelasin untuk paketnya. Dan ini pertama ada paket namanya 3 bulan. Ya, ada paket 3 bulan ini harga normalnya itu 1.398.000. Teman-teman cukup bayar 699.000 saja. Ini kalau menggunakan kupon ya. Ya ibaratnya teman-teman setara 7.000 lah per hari. Ya, belajar 7.000 lah per hari di Esporiu. Ya, nanti fitur-fiturnya ada di sini semuanya termasuk kecuali ya fitur buyer, shipping rate, konsultasi offline di Basecamp ini tidak bisa. Ya, ada yang membership 6 bulan, yaitu harga normal 1.598.000. Teman-teman cukup bayar 799.000. Ya, ini bayarnya per 6 bulan. Nah, ini setara yang 4.500 lah per harinya teman-teman belajar. Untuk fiturnya ada di sini semuanya. Nanti konsultasi offline di Basecamp itu tidak bisa. Nah, kalau yang paling murah terlaris ya, paling lengkap lah ya. Nah, ini ada di apa? Di membership 12 bulan, teman-teman malam hari ini cukup bayar 999.000 aja. Nah, ini dapat diskon itu ketika teman-teman menggunakan kupon ya. Kuponnya ada di grup masing-masing, silakan minta langsung sama adminnya. Ya ibaratnya kalau teman-teman yang 12 bulan ini ya bayar 2.800 lah per harinya untuk belajar dan semuanya nanti akan terbuka untuk fitur-fiturnya. Ya, dan dipastikan ya teman-teman ini menggunakan kupon ya. Kuponnya ada di grup masing-masing ya. Teman-teman minta adminnya. Tapi saya yakin sudah di-share semuanya ya dan teman-teman bisa langsung apa namanya menggunakan kupon tersebut ya, isi datanya ya, isi datanya untuk sesuai KTP, lalu teman-teman bisa verifikasi nomor WA-nya dan tinggal klik lanjutkan, tinggal pilih paketnya, paketnya bebas teman-teman mau yang mana, mau yang 6 bulan, mau 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Ya, tapi kalau saran kami 12 bulan itu lebih murah ya, karena hanya bayar 2.800 saja per hari. Teman-teman bisa mendapatkan semua fitur yang ada di Explore ya, semua bisa kolaborasi dan bisa mendapatkan bimbingan termasuk mentoring one by one itu juga nanti teman-teman akan dapatkan ya. Baik seperti itu, saya temenin nanti 30 menit ke depan mungkin sampai jam 10 malam hari ini teman-teman ya. Ya mungkin nanti ada kendala insya Allah nanti saya bantu untuk teman-teman semuanya ya. Kalau ada kendala ya nanti tinggal chat aja nanti kita buka untuk chat Zoom-nya ya. Baik, seperti itu Kos untuk penjelasan saya dari aplikasi Xbro. Kalau ada tambahan silakan Kos. Baik, terima kasih Mas Yes untuk informasinya. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan kesempatan ini karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Silahkan kesempatan ini hanya untuk 50 orang saja. Dan sudah saya cek tadi sudah lebih dari 50% sudah daftar. Silahkan, saran saya daftar aja dulu ya. Mau transfer sekarang, besok, lusa tidak apa-apa. Karena apa? Yang penting dikunci dulu aja seatnya. Dikunci aja dulu untuk slotnya, istilahnya kok slot ya. Ini istilah dikunci dulu aja untuk kuotanya ya, dikunci kuotanya karena setelah 50 kita akan tutup. Saran saya kunci aja dulu untuk kuotanya, silahkan daftar dulu, nanti mau ditransfer besok, mau lusa, pas hari Minggu atau itu boleh, silahkan. Jadi yang penting silahkan gunakan ini dan ini
gunakan kupon yang ada di grup Anda untuk dapat 50%. Dan member-member yang berhasil closing tadi, ada yang kolang-kaling sekarang jadi sudah member saya itu kan, yang sampai 7 kontainer, kelapa juga 7 kontainer ya. Nanti saya info lagi di postingan sosial media saya, member yang berhasil closing siapa aja. Ini juga awalnya seperti Bapak Ibu, ikut seperti Bapak Ibu ya, yang tidur-tiduran, berdiri atau duduk seperti Bapak Ibu sekarang, ikut Zoom malam-malam, tapi yang mereka yakini adalah mereka akan sukses di dunia ekspor dan mereka mau praktek dan mereka mau langsung belajar di sini. Jadi silakan ikut komunitas di sini. Nanti kita akan support semuanya di situ, mulai dari belajar dulu sampai Anda nanti kalau perlu pendampingan dengan si buyer, kalau jauh akan saya bantu call arahan, dan nanti ketika nanti bayarnya datang ke tempat Anda, kalau dekat dengan lokasi Jawa Timur, saya akan datangi teman-teman dan saya bantu ngegolin bareng-bareng. Seperti itu. Sampai seperti itunya, jadi saya tidak tinggal teman-teman. Seperti itu ya, dan saya akan dampingi Bapak Ibu sampai kapan? Sampai closing ekspor. Sampai berhasil dikirim, bahkan kalau perlu sampai dapat uangnya. Seperti itu. Terima kasih. Saya izin pamit dulu. Nanti akan saya dampingi Anda di aplikasi Explore Yuk. Saya tunggu kedatangan teman-teman di aplikasi Explore Yuk. Saya tunggu foto terbaik, terganteng, dan info rekening dolar Anda sudah masuk dari Anda. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Ajis. Jadi teman-teman stop stay di sini selama 30 menit ke depan. Nanti teman-teman bisa konsultasi dengan Mas Aziz. Bisa untuk konsultasi pendaftaran dan juga untuk aplikasi ini. Silakan stay di sini dan silakan ditanya-tanya dengan Mas Aziz, dan saya izin pamit dulu karena ada member yang harus saya dampingi dulu, akan saya bantu. Saya izin pamit dulu. Terima kasih, Anda luar biasa. Saya izin pamit dulu. Saya tunggu Anda dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya. Apapun itu, saya tetap appreciate pada teman-teman. Terima kasih dan saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan oleh Mas Aziz. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Baik, masih ada waktu ya. Kalau teman-teman ada kendala, boleh tanya-tanya. Nah, pastikan teman-teman minta link sama kuponnya di grup teman-teman ya. Di grup teman-teman itu sudah ada ya link untuk apa? Untuk gabungnya, untuk gabung dan kuponnya sudah ada. Untuk iOS belum ya. Karena saya juga menggunakan iOS juga belum bisa untuk saat ini. Dan teman-teman apa namanya sekarang Android, karena kalau iOS sedang dalam prosesnya. Untuk materinya tidak di-share, tapi yang di-share nanti rekamannya ya. Ya, nanti akan di-share rekamannya. Jadi jangan khawatir, yang hadir nanti dapat rekamannya semuanya.